Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Iya. Ya. Mari Mari silakan silakan Bu Bu Lita. Lita. Baik, terima kasih Pak Ju. Bapak Ibu, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, terima kasih atas kesempatannya. Sungguh saya tidak menduga bahwa pertemuan virtual ini dihadiri oleh orang-orang hebat dari, boleh saya bilang dari seluruh Indonesia ya, meskipun tidak lengkap sekali begitu. Jadi saya sangat bersyukur, saya merasa tersanjung ini. Terima kasih Pak Ju untuk kesempatannya. Ya, sesuai dengan apa yang Pak Jo sampaikan waktu itu. Sebenarnya saya dengan Pak Jo ini ketemu nggak sengaja ya Pak ya? Iya, ketemu lewat Twitter ya Bu. Jadi kami ketemu di medsos begitu. Saya tidak tahu ternyata ada seorang bapak dosen yang begitu perhatian pada fenomena sosial begitu. Dan ternyata tanpa sadar secara tidak langsung kami pernah berkomunikasi juga di dunia maya begitu. Kemudian ketika sepertinya hal ini bisa disebarkan pada yang lain, kenapa tidak, saya sampaikan begitu. Baik Bapak Ibu semua, sesuai dengan yang diminta oleh tentang seksualitas pada anak begitu ya. Titipan Pak Jo cukup banyak waktu itu, jadi ada, saya catat berapa ya, ada 5 poin, 5 hal yang cukup luas begitu ya. Barangkali memang tidak semuanya mampu kita bahas secara secara menyeluruh gitu pada malam hari ini, tetapi setidaknya beberapa hal besar itu bisa tercakup di dalamnya begitu. Sambil saya share screen. Ya. Apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu semua? Sudah, Bu. Iya. Baik. Ya. Jadi kalau bicara tentang seksualitas ini, saya mengandaikan Bapak Ibu semua adalah mama dan papa begitu ya. Secara langsung maupun tidak langsung yang memang punya relasi dengan anak-anak maupun remaja. Saya nanti akan membahas sedikit sampai dengan ke remaja. Iya. Sedikit tentang saya, nama saya Lita Widyasuti, usia saya bisa dihitung dari situ gitu ya. Jadi sudah sudah di atas 50 lah. Jadi ya sudah mulai ada penurunan memori segala macam. Jadi sehari-hari saya dosen di Fakultas Psikologi Unika dan saya menyelesaikan studi saya di Fakultas Psikologi UGM S1 dan S2, dan jika tidak ada halangan dan mohon doa juga dari Bapak Ibu Pendeta juga khususnya untuk saya bisa segera juga menyelesaikan studi doktoral saya di UGM juga gitu. Ini masih setengah jalan. Amin Bu. Iya. Itu yang nampak di situ itu suami saya. Ini kok jadi pamer sedikit ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, juga anak saya. Keluarga. Iya. Saya pun juga bagian dari keluarga begitu. Jadi sedapat mungkin saya juga mendampingi anak-anak saya dengan maksimal meskipun tidak bisa 24 jam bersama mereka. Untuk yang lain nggak perlu ya Pak ya, untuk ukuran sepatu segala macam itu nggak usah dibahas begitu ya. Iya. Jadi saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah kira-kira sebenarnya kita, masing-masing dari kita ini pernah berbincang tentang seksualitas enggak sih dengan anak-anak gitu ya? Entah anak kita sendiri atau anak orang lain. Jawabnya bisa beragam begitu ya. Tapi
ketika saya tanyakan hal yang serupa pada peserta, setiap kali saya memberikan pelatihan yang kurang lebih sama dengan malam hari ini, jawabnya beragam. Seks, sebagian memang cukup banyak yang oke, bisa ngobrol gitu ya dengan anak-anaknya, tetapi sebagian yang lain ya bisa sih hanya sebatas pada hal penting, misalnya menstruasi misalnya, kalau anak perempuan gitu ya. Tapi untuk yang lain, pacaran segala macam, nggak. Mungkin anak-anak sendiri juga tidak selalu nyaman konon ketika bicara tentang seks dengan orang tua. Nah, rangkaian materi malam hari ini saya bagi 3 besar. Jadi poin pertama adalah tentang pentingnya pendidikan seksualitas. Kemudian yang kedua adalah saya ajak Bapak Ibu untuk mengenali perkembangan seksualitas anak, karena memang setiap tahap usia itu berbeda satu sama lain. Tanpa kita paham seperti apa perkembangan mereka, barangkali kita bisa salah mengartikan atau salah memahami mereka dan kemudian memberikan perlakuan yang kurang tepat begitu ya. Jadi memang kita harus paham dulu perkembangan mereka. Kita paham dulu seksualitas anak. Nah, kemudian baru yang terakhir adalah kita berbincang tentang bagaimana mendampingi anak, khususnya terkait dengan perkembangan seksualitas mereka. Gitu. Jadi itu poin besarnya, dan nanti silakan saja seandainya di dalam proses ada yang ingin bertanya, begitu. Saya rasa karena peserta kita tidak terlalu banyak, saya cukup nyaman, kita bisa ngobrol intensif gitu ya. Jadi saya tidak keberatan andai nanti Bapak Ibu di tengah-tengah saya memberikan pemaparan ada yang ingin berpendapat atau bertanya, silakan gitu ya. Meskipun nanti pasti juga ada sesi tanya jawab yang lain. Oh, tapi saya kembalikan pada Pak Jo deh. Silakan Bapak. Bapak. Begitu. Iya. Nah, kalau saya mulai dengan ini, dengan tayangan ini, seks. Boleh saya tahu Bapak Ibu kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita, terlintas pertama kali di pikiran kita? Silakan open mic. Mari silakan Bapak Ibu. Ada yang mau respon, silakan. Bebas. Oh ya, saya lupa menyampaikan. Malam ini kita belajar ya, kita sama-sama belajar. Saya pun juga sebenarnya masih belajar begitu. Malam ini saya membuka kesempatan seluasnya karena kita bicara tentang seks. Mau tidak mau, suka tidak suka, mungkin akan ada hal-hal yang tidak terlalu biasa untuk kita ucapkan begitu. Tidak terlalu biasa untuk kita dengar. Tidak apa-apa karena kita konteksnya belajar, jadi tidak perlu ada perasaan porno, tidak perlu ada perasaan tidak sopan atau apapun. Kalau kita punya pikiran demikian, nanti kita tidak tuntas untuk membahas. Jadi lupakan pikiran bahwa ya mau ngomong ini kok jorok, enggak, semuanya baik adanya. Baik, monggo silakan kalau ada yang ingin berpendapat tentang seks itu apa sih yang terlintas pertama kali di benak Bapak Ibu? Kalau saya sampai waktu remaja karena tidak pernah diajarin orang tua, ketika dengar kata ini saya selalu pikirannya adalah hubungan laki-laki dan perempuan. Oke, hubungan laki-laki dan perempuan. Ya. Artinya hubungan badan maksudnya, Bu. Hubungan badan, baik. Iya. Bukan hubungan dalam arti relasi atau pertemanan begitu. Ya, hubungan badan ya, hubungan kelamin ya, Pak ya? Iya. Baik. Bapak Ibu yang lain silakan. Kita ngobrol dengan enak saja. Bapak Pendeta Janes dari Yale. Karena yang nama di layar saya Bapak Pendeta Janes. Ya, Bu, munculnya begitu. Ya, kalau seks sebelum saya mengenal jauh, saya tahu seks itu kelamin. Ya. Baik perempuan ya. lagi. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Pendeta. Silakan. Mungkin ada yang punya opini lain, yang terlintas pertama kali. Ini bukan ngetes karena ini semua jawaban saya anggap benar. Karena opini ya, boleh-boleh saja. Adakah yang lain? Oke, sudah ada
hubungan badan. Kemudian tadi sudah ada tentang kelamin. Baik. Oke, baik. Tapi dua jawaban ini nampaknya cukup, kalau kita tanyakan ke orang dengan jumlah yang lebih banyak, sepertinya cukup banyak yang menyetujui ya. Jawaban seperti ini, hubungan badan, kemudian kelamin. Pernah saya tanyakan di depan audiens, jawabannya juga tidak jauh dari itu. Ada juga yang kemudian mengkaitkan dengan sesuatu yang menggairahkan gitu. Lalu ada yang menyebutkan ini kaitannya dengan nafsu. Lalu ada yang menyebutkan kaitannya dengan penis dan vagina gitu. Jadi ada banyak hal yang ada di pikiran kita dan memang biasanya tidak terlalu jauh dari urusan alat kelamin gitu. Tidak salah, karena memang seks itu sebenarnya artinya adalah alat kelamin gitu ya. Nah, tetapi dalam konteks yang akan kita bicarakan ya, seksualitas ya, ini sebenarnya tidak lengkap kalau hanya bicara tentang seks. Seksualitas itu maknanya tidak sekedar alat kelamin ya, melainkan segala hal yang ada kaitannya dengan laki-laki dan perempuan begitu. Dan ya, kita akan tahu bahwa sebenarnya seks itu, maaf, sepertinya oke, koneksi saya agak tidak stabil. Bisa didengar Bapak Ibu? Dengar Bu. Iya. Oke, baik ya. Ya. Jadi seksualitas itu sebenarnya maknanya cukup luas, begitu ya, sangat luas, melibatkan banyak aspek. Nah, tetapi memang sekali lagi karena kita hidup dibesarkan dengan latar belakang yang beragam, kita bagian dari masyarakat yang memang masih banyak unsur bahwa yang menyebutkan bahwa seks itu identik dengan tabu, karena kan tadi seks itu dalam bayangan kita adalah relasi hubungan seksual misalnya ya. Hubungan seksual itu kan sesuatu yang tidak bisa diobrolkan begitu saja dengan mudah di depan banyak orang gitu, apalagi di depan anak-anak ya kan. Maka akhirnya sex education atau pendidikan seksualitas itu kemudian sering dimaknai banyak orang sebagai sesuatu yang hanya berbicara sekitar relasi kelamin antara perempuan dan laki-laki gitu ya. Ini urusannya sudah pokoknya 18 tahun ke atas gitu ya. Urusannya sudah tentang intercourse atau coitus atau penetrasi penis ke vagina. Bapak Ibu jangan kaget ya, saya bicara begini agar jelas gitu ya. Karena mau tidak mau ya, saya tidak mungkin membahasakan terlalu bersayap nanti membuat Bapak Ibu bingung gitu ya. Sex education juga kaitannya dihubungkan dengan ya sudah kayak hanya sebatas pornografi saja gitu. Atau juga ada yang menyebutkan sex education atau pendidikan seksualitas itu ya urusan bahkan tentang gaya bercinta, gaya making love gitu. Gaya style bagaimana laki-laki dan perempuan itu berhubungan seksual gitu. Sesederhana itu dimaknanya. Padahal tidak demikian. Nah, tapi bagaimanapun lagi-lagi karena kita adalah bagian dari masyarakat yang dikonstruksi oleh latar belakang dan masa kecil sampai dengan kita bertumbuh itu, seks itu sering dihubungkan dengan tabu, dengan porno, mau tidak mau membuat kita menjadi seperti berjarak dengan seks. Padahal seks itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Salah satu yang membuat kita, saya katakan berjarak dengan seks, padahal kita sebenarnya sangat dekat, adalah ketika kita mencoba menghindar dari pembicaraan yang berhubungan dengan seksualitas, termasuk dengan anak-anak kita, begitu. Nah, oke. Nah, sementara sebenarnya seks itu seperti yang saya sampaikan tadi, seksualitas itu sangat luas. Seksualitas itu bukan hanya menyangkut body, bukan hanya menyangkut fisik, biologis, bukan hanya menyangkut ketubuhan, gitu ya. Bukan hanya menyangkut alat kelamin secara fisiologis, bukan hanya penis dan vagina saja, tetapi di situ di dalam seksualitas, roda seksualitas itu ada
tentang pikiran dan perasaan. Ketika seseorang terlahir sebagai perempuan atau terlahir sebagai laki-laki, dia punya perasaan-perasaan yang khas perempuan. Ada perasaan-perasaan khas yang laki-laki, gitu ya. Ada ketertarikan, ada naksir kalau remaja. Nah, ini kan bicara tentang feeling, ya. Pikiran juga begitu. Oke, kalau misalnya di dalam satu kelompok tiba-tiba atau misalnya pada saat Bapak Ibu sedang ada dalam sebuah kepanitiaan gitu, lalu kira-kira siapa sih yang paling pas sebagai pimpinan atau sebagai biasanya kalau dalam kepanitiaan ini ketua itu laki-laki biasanya, bendahara perempuan, seksi konsumsi perempuan. Meskipun seharusnya tidak demikian ya. Ini sudah bicara gender gitu ya ke sini. Ya, kita sering dikotak-kotakan oleh pembagian peran gender. Padahal sebenarnya laki-laki dan perempuan itu ketika bicara tentang peran itu semuanya bisa dipelajari ya. Yang nggak bisa dipelajari adalah terkait dengan bagaimana hamil, menyusui, melahirkan anak gitu ya. Tapi yang bagaimana merawat anak, mendampingi anak, mengajak bicara anak tentang apapun termasuk tentang seks, ya itu bisa ayah, bisa ibu kan begitu. Kemudian tentang relasi ya, relasi antara kita dengan orang lain, baik yang satu jenis kelamin maupun yang dengan jenis kelamin yang berbeda. Seksualitas juga membahas tentang bagaimana misalnya relasi antara bos dengan anak buah, begitu. Apa sih kalau misalnya bosnya laki-laki, anak buahnya perempuan atau sebaliknya, apakah relasi itu menjadi ada perbedaan? Bagaimana sikap apa yang harus dilakukan gitu ya, dan juga tentang value atau beliefs, tentang nilai. Nah ini mungkin yang agak dekat-dekat dengan spiritualitas juga. Seks atau seksualitas di setiap wilayah itu harus kontekstual. Remaja yang pacaran misalnya di daerah di perkotaan gitu ya, mungkin di mall-mall kita sering lihat anak-anak muda mereka pacaran, berangkulan atau bahkan berciuman gitu ya. Di kota-kota besar dengan budaya urban, mungkin itu dianggap ya oke, ya biasa, ya nggak terlalu nggak terlalu aneh gitu ya. Tapi beda halnya sama-sama masih di Indonesia misalnya, tapi di daerah yang komunitasnya lebih ketat untuk masalah nilai masyarakat. Mungkin hanya berjalan berdua gandengan saja sudah tidak dinyatakan itu pas gitu ya. Saya ingat dulu waktu saya KKN gitu ya, ada satu komunitas kelompok kawan kami yang di desa sebelah begitu, rapat bersama saja tidak boleh ya. Rapat bersama yang di situ ada laki-laki dan perempuan juga tidak boleh gitu ya. Nah, ini. Jadi memang akhirnya values dan belief ini sangat kontekstual gitu. Nah, demikian. Jadi sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan bahwa seksualitas itu sebenarnya rodanya begitu beragam, spektrumnya luas, dan kita tidak hanya bisa melihat hanya dari masalah biologis saja. Itulah kenapa sebenarnya pendidikan seksualitas pun itu tidak hanya bicara tentang ketubuhan, ya, tapi yang lebih luas dari ini, dan terutama adalah pesan moral kalau menurut saya. Begitu. Nah, sekarang tentang pendidikan seksualitas, Bapak Ibu, atau ya secara singkat sering disebut pendidikan seks gitu ya, tapi maksudnya adalah pendidikan seksualitas. Di dalam pendidikan seks itu bisa dibagi dua, yaitu formal dan non formal. Untuk yang ini yang formal, ini saya kebetulan hanya punya satu foto di HP saya yang saya pindah, ya. Yang lain sudah ada di external hard disk dan saya harus butuh waktu untuk mencari. Tapi ini adalah contoh pendidikan seksualitas yang formal gitu ya, klasikal ya. Biasanya di sekolah, meskipun juga bisa di komunitas lain gitu ya. Yang kita lakukan malam ini juga bisa saya katakan sebagai sebuah pendidikan seks formal ya, sifatnya klasikal dan di situ meskipun metodenya bisa sangat variatif gitu ya. Nah, ini
Pada anak-anak pun juga di banyak tempat mulai dari TK itu sudah mulai diberikan edukasi seksualitas. SD ya banyak, SMP, SMA lebih-lebih, bahkan perguruan tinggi begitu. Tentu saja dengan materi yang disesuaikan dengan tingkat usia gitu. Nah, tapi ada juga yang lain, pendidikan seksualitas yang sifatnya non formal. Ini tadi formal, ini non formal. Non formal ini yang bisa kita berikan antara orang tua ke anak begitu ya. Atau dari Bapak pendeta atau Ibu pendeta ke salah satu umat ya. Tidak harus anak, siapapun gitu ya. Ini, jadi yang sifatnya personal, sifatnya lebih private begitu. Dan di situ tidak selalu semua yang kita bisa berikan di klasikal itu, atau sebaliknya, tidak semua hal yang bisa kita bicarakan secara personal itu bisa diangkat ke yang formal. Contoh misalnya, beberapa kali saya memberikan sex education ke mahasiswa-mahasiswa saya, begitu, klasikal ya di kelas, begitu. Tetapi memang seringkali ada 1-2 pertanyaan yang saya tahu bahwa si penanya ini membutuhkan pendampingan khusus lanjutan. Maka kemudian saya lanjutkan ke personal, ke di sini, ke yang sifatnya non formal. Nah, ini tidak hanya dilakukan oleh guru, dosen, atau bapak pendeta. Orang tua pun bisa melakukan. Kalau ke anaknya, ke putra-putrinya, ya ini yang kita pilih. Justru sebenarnya menurut saya, edukasi seksualitas yang paling intens, yang paling baik, itu adalah dilakukan dari orang tua ke anak. Karena ibu dan ayahlah yang paling tahu tentang perkembangan anaknya, dibandingkan dengan ibu gurunya atau ahli lain. Ya, ini bicara tentang personalitas. Gitu. Nah, cuma persoalannya sekarang adalah di lapangan saya melihat cukup banyak orang tua yang menunda untuk berbicara tentang seksualitas pada anak-anaknya, ya, dengan berbagai alasan. Ya, bicara tentang seks memang tidak mudah, gitu. Meskipun sebagian orang tua yang open-minded, mereka bisa dengan lancar, mereka tanpa kendala bisa berbicara tentang seks dengan anak-anaknya. Gitu. Nah, ini yang saya dapatkan, ya, beberapa alasan kenapa orang tua tidak membahas tentang seks ya, dengan anak-anaknya. Saya tidak tahu Bapak Ibu termasuk yang mana, gitu ya, atau bagi Bapak Ibu sendiri malah nggak ada masalah kok membahas tentang seks. Biasa-biasa aja, oke, saya acung jempol ya, karena memang itu yang kita harapkan. Gitu ya. Tetapi sebagian orang tua di luar sana ternyata punya kendala saat membahas tentang seks. Ini alasan pertama, bingung cara ngomongnya gimana, gitu ya. Pengen ngomong, tapi gimana ya? Takut nanti malah jadi nggak enak, gitu ya. Karena tidak terbiasa dengan keterus terangan barangkali. Ya terus terang untuk hal yang lain, tapi kalau sudah ngomong tentang seks itu, aduh, canggung rasanya, begitu. Atau alasan yang lain, ya tidak dibahas karena memang anak nggak pernah tanya sih. Ya kalau nggak tanya kenapa saya bahas? Ya alasan orang tua itu. Ini seperti membangunkan macan tidur, mungkin demikian. Oke. Kemudian ada lagi yang berpendapat, anak saya aman-aman saja kok, jadi ya kenapa saya harus berbicara secara khusus tentang seks? Ya, di mata orang tua mungkin aman. Meskipun kita tidak tahu, ya, anak-anak kita jauh lebih hebat daripada diri kita di masa saat kita anak-anak. Ya. Banyak hal yang tersembunyi yang sering kita tidak paham. Gitu. Kemudian ada juga yang berpendapat karena di sekolah anak-anak sudah mendapatkan. Ini benar ya bahwa kalau saya lihat kurikulum di SD kalau tidak salah kelas 5 atau kelas 6 mungkin ya. Sudah ada pendidikan reproduksi manusia. Kelas 5 itu seingat saya anak-anak sekolah dasar diajari tentang reproduksi makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan dan hewan gitu ya. Kemudian di kelas 6 tentang manusia, reproduksi manusia. Iya, betul ya. Tapi apakah itu cukup? Cukup ibu guru dan bapak guru saja? Menurut saya tidak. Bapak Ibu guru menjelaskan terkait dengan sains, ya, terkait dengan ilmu biologi. Tetapi belum tentu
setiap sekolah atau setiap guru melakukan pendampingan lebih intensif ketika bicara tentang itu tadi loh, balik pada sexuality wheel tadi, roda seksualitas tadi, biologi saja gitu ya, tentang bagaimana proses berkembang biak. Tapi di situ sebenarnya kita harus juga bahas tentang bagaimana berperasaan, bagaimana norma dalam masyarakat dan seterusnya. Nah, ini yang disebut pendidikan seksualitas secara komprehensif, seharusnya demikian. Nah, ada juga yang menyatakan, nanti kan tahu sendiri, ngapain juga harus dibahas dengan anak, gitu ya. Atau mungkin anak saya laki-laki kok, udah gampang, digelundung ke wae, kalau cara orang Jawa bilang, digelundung ke saja, nanti toh juga ngerti sendiri. Weh, nggak gitu juga, gitu ya. Digelundung ke wae mungkin zaman dulu aman-aman saja, tapi sekarang, gitu ya, belum tentu. Ya, nah, di sekolah tadi yang saya katakan, anak-anak mereka diajari oleh bapak dan ibu gurunya tentang reproduksi manusia, dan tidak banyak juga bapak ibu guru yang kemudian memberikan tambahan pesan moral bahwa ini loh, pada saat nanti kalian sudah bertumbuh, kalian juga harus hati-hati dengan tubuh kalian, gitu ya. Tapi saya rasa waktu pemberian materi itu juga terbatas ya. Sementara bicara tentang seksualitas anak-anak ini setiap saat mereka berkembang. Sementara bapak ibu guru tidak mungkin bicara hanya tentang seksualitas saja, tidak mungkin bicara tentang reproduksi manusia saja. Beliau-beliau juga harus bicara tentang materi yang lain begitu. Nah, ini kalau apa sih uniknya pendidikan seksualitas? Kalau bicara tentang pendidikan di sekolah, gitu ya, matematika ini agak ekstrim ya Bapak Ibu. Kalau matematika anak dapat itu ya pokoknya nilai elek lah, nilai jelek gitu ya. Itu risikonya ya nggak bisa berhitung gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya dapat ya risikonya nggak bisa bahasa Inggris, pas-pasan. Tapi kalau pendidikan seksualitas yang kita berikan itu gagal atau kita bahkan tidak berikan gitu ya, dapat ini ada kalau ini dinilai diberikan skor, risikonya loh gitu ya, risikonya besar, ini mengubah seluruh kehidupan anak. Kalau perempuan dia bisa hamil ya, kalau laki-laki ya memang laki-laki tidak hamil, tapi jika kemudian dia menghamili anak orang kan timbul persoalan juga, dia jadi putus sekolah segala macam dan seterusnya. Ini jadi kita sering tidak salah juga ya, tetapi menurut saya seringkali kita kurang berimbang memandang yang urusan kognitif gitu ya, pendidikan mata pelajaran begitu, kita angkat tinggi dan bahkan terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Lupa bahwa untuk urusan kepribadian, pengembangan diri, termasuk perkembangan seksualitas, kita abaikan. Seharusnya berimbang gitu. Nah ini, karena ternyata risikonya gawat. Nah, jadi mengapa pendidikan seksualitas itu penting ya, Bapak Ibu? Pertama memang karena anak berhak memahami tentang dirinya. Sudah ada ratifikasi hak anak. Anak-anak berhak mendapat pendidikan tentang semesta, juga tentang dirinya. Dia berhak tahu tentang seperti apa sih dirinya bertumbuh. Gitu. Kita tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu dia. Kita harus memenuhi rasa ingin tahunya. Bahkan pun ketika dia tidak bertanya. Gitu. Nah, kemudian juga kenapa pendidikan seks itu penting? Karena anak perlu bersiap menghadapi perubahan. Anak-anak hidup di dalam zaman yang berbeda dengan kita. Mungkin lebih sulit pasti ya dibandingkan kita. Zaman kita dulu internet, kok zaman kita sih saya kok ngeklaim ya, mungkin zaman saya gitu ya. Pak Jo nggak tahu nih, Pak Jo, kalau saya internet ada ketika saya kuliah S1 itu baru muncul gitu ya. Sebelumnya nggak kenal. Kalau kita mengenal HP itu pada usia yang sudah remaja ke atas atau bahkan dewasa begitu ya. Anak-anak sekarang begitu lahir mereka sudah pegang HP, mereka sudah bisa mengakses apapun. Ya.
Artinya kemudahan ditawarkan, tetapi juga tantangan, termasuk bahaya juga di depan mata. Gitu. Iya, informasi teknologi itu kan seperti pedang bermata dua ya Bapak Ibu. Membantu, memudahkan, tetapi juga membahayakan kalau tidak tahu caranya menggunakan. Kemudian juga yang ketiga adalah anak perlu diajari social skill. Ya. Anak perlu bekal untuk bagaimana dia menghadapi dunia. Yang kita tidak bisa selalu mendampingi dia 24 jam di belakang anak kan. Anak juga harus bertumbuh, dia harus bisa mandiri, dia harus bisa memutuskan persoalan sendiri. Ya. Dan sementara tantangan di dunia sekarang jauh lebih hebat daripada dunia yang lalu begitu. Sementara ya kita tahu bahwa latar belakang fenomena sosial di sekitar kita tahun-tahun terakhir atau 10 tahun terakhir itu luar biasa. Pubertas datang lebih awal. Setuju Bapak Ibu? Ya. Kalau dulu zaman saya atau sebagian dari Bapak Ibu yang hadir di pertemuan virtual ini, pubertas itu anak-anak mulai menstruasi atau ya di usia mungkin SMP lah, kelas ya 13 14 tahun. Kalau mimpi basah biasanya lebih tuaan sedikit ya. Kalau laki-laki biasanya mungkin sekitar 14 15 begitu. Itu sekian tahun yang lalu, sekian puluh tahun. Ngomong-ngomong Pak Jo sama saya tuaan mana ya? Oke. Unda-undi ya. kalau orang Jawa bilang. Begitu Pak ya, unda-undi. Iya. Di masa lalu pubertas masih belasan tahun ya, 13 14 sekitar itu. Itu pun dengan situasi sosial yang tidak sekompleks sekarang, ya. Dunia masih relatif aman begitu ya. Sementara sekarang anak-anak usia 10, 11 tahun, anak saya yang perempuan 10 tahun lebih sedikit, dia sudah menstruasi. Teman-teman laki-lakinya mungkin kelas 5, kelas 6 SD sudah mulai mimpi basah. Kalau saya memberikan sex education di depan anak-anak SD, sekolah dasar, kelas 4, itu mereka sudah banyak yang, ya nggak banyak banget sih, tapi paling nggak ada sepertiga kelas yang sudah menstruasi. Kelas 5 sudah separuh, kelas 6 sudah semua. Kelas 6 anak-anak laki-laki sudah ada mungkin sepertiga yang mimpi basah. Ini mungkin setiap daerah beda ya, kota, desa segala macam mungkin juga berbeda. Tapi apapun itu ternyata memang pubertas lebih awal. Juga karena mereka gizinya lebih baik sekarang, bisa makan daging dengan lebih leluasa dibandingkan kita di zaman dulu, begitu ya. Kesehatan juga lebih baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah akses informasi lebih cepat. Kita tahu, saya sempat sebutkan tadi, anak-anak di belahan dunia manapun, ya apa yang terjadi di belahan dunia manapun bisa dengan cepat diketahui oleh anak-anak kita, dan itu merangsang naluri juga, gitu ya. Kalau anak-anak bahkan lebih pintar dari dari kita, gitu ya, mereka dengan mudah bisa mengakses informasi yang mungkin belum boleh mereka tahu tentang hal-hal yang sifatnya porno seperti itu, ya. Kemudian juga, nah ini, Bapak Ibu mau tidak mau kita harus membuka mata bahwa kasus tentang seksualitas ini pada anak dan remaja begitu luar biasa. Begitu banyak. Oke. Ini beberapa yang saya sempat ambil. Ini mungkin Bapak Ibu masih ingat ya. Ada kasus Yuyun di Bengkulu yang ditemukan mayatnya dalam keadaan mengenaskan gitu ya. Dia diperkosa oleh 14 ABG, masih sama-sama usianya juga nggak jauh dari korban. Bajunya masih dengan seragam pramuka sepulang sekolah gitu ya. Ini juga ada gadis cilik yang dicabuli tetangga hanya karena, bukan hanya karena ya. Jadi si pelaku memanfaatkan kesempatan setelah korban minta jamu merah. Ya, namanya anak-anak ya. Tapi ya, dunia seringkali begitu kejamnya sehingga anak-anak pun menjadi korban gitu. Ini kasus sudah cukup lama juga ya. Ada kasus babe di Tangerang yang menyodomi, ketahuan setelah ditindaklanjuti ternyata 25 korban. Jadi kita nggak boleh bicara bahwa anakku laki-laki aman, enggak.
bicara tentang sodomi, kasus tertinggi ada pada anak laki-laki. Kemudian ada juga anak yang diculik pedofil, ya, ngamen lalu jadi budak seks seperti itu. Ini yang masih agak baru November ini ya, di Buleleng juga kasus pemerkosaan lagi, begitu. Ini banyak sekali, kalau mungkin hampir tiap minggu kita bisa dengar itu. Lalu ini juga Bapak Ibu mungkin pernah juga membaca atau mendengar beritanya tentang Gilang Bungkus, istilahnya Gilang Bungkus gitu ya. Ini bukan anak lagi gitu. Ini remaja, mahasiswa bahkan gitu ya. Yang kita sudah anggap sebagai makhluk yang sudah dewasa, yang sudah bisa berpikir. Tapi korbannya pun juga mahasiswa juga. Artinya bahkan mahasiswa pun juga bisa dalam tanda petik tertipu karena mereka tidak cukup memahami tentang seks, ya. Tidak cukup punya bekal. Ini kasus yang waktu itu sempat geger. Jadi si pelaku ini mengeksploitasi melalui, bahkan tidak langsung ya, melalui virtual juga, secara online dia mengeksploitasi adik-adik kelasnya untuk mau diperlakukan seolah-olah seperti mayat yang sedang dipocong, dan ada beberapa pelecehan seksual juga yang dilakukan oleh pelaku pada korban, dan korbannya cukup banyak. Nah ini bicara tentang bahwa kalau kita tidak paham sungguh-sungguh tentang seks, kalau anak-anak dan remaja kita tidak cukup paham tentang seks, mereka bisa percaya pada mitos-mitos seksualitas, gitu ya. Ini contohnya. Kenapa pendidikan seks penting? Karena banyak mitos yang beredar dan dipercaya, gitu loh. Ini contoh nih misalnya. Ini sih sebenarnya agak nyambung ya, modal dengkul. Tapi maksudnya yang saya masukkan di sini nih, Bapak Ibu pernah dengar kan kalau konon kalau terlalu banyak onani atau masturbasi itu dengkulnya bisa keropos gitu. Ya. Itu Bu Lita mungkin bisa terkait dengan materi ini juga. Ada yang sudah mulai bertanya, kalau begitu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bu Lita, lalu mulai pada usia berapa sebaiknya kita mengenalkan seksualitas pada anak, dan sampai batas apa informasi yang perlu kita berikan kepada mereka. Kalian nyambung dengan topik ini, Bu. Iya, makasih. Ya, baik. Ya. Baik. Nah, tentang mitos ini biasanya anak-anak balita belum. Mungkin nanti kita akan lebih jelas ketika saya sampai pembicaraan pada perkembangan seksualitas anak. Oke. Dari situ kita akan paham apa anak pada usia berapa mereka mulai fokus pada masalah apa, gitu. Nah, mitos ini biasanya pada remaja. Mereka mulai SMP ke atas biasanya. Mereka mulai tertarik mendengar dan sebagian percaya pada mitos-mitos tentang seks. Ini biasanya kalau sudah bicara terong itu, oh ini bahkan di kalangan suami istri biasanya ya, kebanyakan makan terong konon bisa lemas begitu ya, lemas tubuhnya atau lemas yang lain gitu. Nah, terus ada juga yang ini cuma beberapa contoh ya. Materi yang lain saya tidak akan secara khusus bahas karena itu nanti kita harus juga cari eksplorasi sendiri dari bacaan-bacaan yang bermutu yang memang benar gitu ya. Terus termasuk mitos yang menurut saya sangat tidak menguntungkan. Contohnya ini, mitos tentang keperawanan. Konon kalau ini beredar di kalangan remaja bahkan sampai mungkin orang dewasa begitu ya. Saya ingat dulu waktu saya SMP dan ternyata mitos ini juga beredar juga di kalangan anak-anak SMP sampai SMA gitu ya. Mereka lagi suka membahas tentang ini. Konon kalau cewek udah nggak perawan itu ada tanda-tandanya loh gitu ya. Dan yang mereka sebutkan macam-macam gitu ya. Ada yang katanya jalannya beda, jalannya gimana gitu ya, agak aneh gimana gitu. Ada yang mengatakan kalau sudah tidak perawan itu bisa dilihat dari bibirnya tebal. Lah, hubungannya apa bibir tebal itu sudah pemberian Tuhan katanya ya. Atau cuping telinganya yang tidak perawan itu berbeda dengan yang masih perawan. Nah, ini sekali lagi bahwa ini butuh daya kritis. Kan tidak mungkin seseorang berubah bentuk telinganya hanya karena dia sudah melakukan hubungan seksual gitu. Tapi remaja kita sebagian percaya itu. Ya, karena mereka kurang terdampingi. Begitu. Ya. Nah, sebegitu kuatnya mitos tentang seks sampai bahkan Bapak Ibu,
Ini pasti juga sudah banyak yang membaca, mendengar. Belum lama juga nih, April ya, Komisioner KPAI sampai dicopot. Nah ini, aduh saya selaku orang dewasa ikut malu gitu. Ini KPAI loh, ini orang hebat loh. Ini yang turut ngurusi kerja mereka mengurus orang se-Indonesia ya, kaitannya dengan anak-anak gitu kan. Ini bahkan menyatakan, salah satu KPAI menyatakan bahwa seorang perempuan yang sedang dalam masa subur, dia berenang, itu dia bisa hamil loh. Dia mengatakan begitu. Wow, gemparlah seisi Nusantara, terutama orang-orang yang paham tentu saja ya. Tidak mungkin bisa dijelaskan dalam sains seperti apapun yang namanya berenang lalu bisa bikin hamil, itu tidak pernah bisa terjadi. Bahwa memang seorang anak atau remaja harus berhati-hati menjaga diri dari lawan jenis, iya, betul ya. Tapi tidak berarti bahwa renang bisa hamil. Ya, itu mitos begitu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, mitos-mitos ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak cukup kritis, tidak cukup banyak membaca, kita bisa tergelincir. Ya, masih mending karena kita orang dewasa. Kontrol diri kita masih cukup baik tentunya. Tetapi bagaimana dengan anak-anak kita? Ya, mungkin di antara mereka ada yang jadi bahan olok-olokan hanya karena sebagian temannya percaya pada mitos. Seperti contoh mitos keperawanan tadi. Bagaimana luka hati seorang kawan yang diolok-olok oleh temannya yang lain hanya karena kebetulan bentuk tubuh dia itu identik dengan apa yang dimitoskan. Ini kan sangat tidak adil sebenarnya. Oke. Kemudian ya ini bahkan ada juga yang sampai ke ospek UI ya. Masalah penting ini, jadi UI, Universitas Indonesia itu pernah di dalam ospek ya, orientasi mahasiswa baru yang tahun ini secara wajib memberikan sex education ke mahasiswa baru, ke maba. Ya. Tetapi kemudian ya ada materi yang bagus, menurut saya cukup bagus dan masuk akal. Hanya kemudian dipelintir sedemikian rupa, ya ini sudah urusannya sama politis. Ya. Kalau sudah dicampur adungan dengan politik, memang akhirnya ambiar gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kita bicara yang ini saya lewati saja, saya langsung ke sini. Nah, sekarang kita masuk ke poin-poin tentang bagaimana perkembangan seksualitas anak. Mohon maaf saya tidak terjemahkan, nanti daripada meleset gitu ya, kita bahas saja. Untuk bisa mendampingi anak, bagaimana kita bisa berbicara tentang seks pada anak-anak, kita harus tahu dulu perkembangan seksualitas anak. Ya, saya akan sampaikan ini. Kita bahas terlebih dahulu untuk anak-anak usia kurang dari 4 tahun atau batita. Pak Jo, saya mohon maaf, ternyata materi saya tidak cukup setengah jam. Oh iya, apa ya Pak ya? Iya. Bisa kalau misalnya terlalu cepat kita diskusi, jauh lebih baik. Ya, untuk anak-anak kurang dari 4 tahun atau kurang dari 3 tahun sebenarnya tepatnya. Ini mereka, ya ini, mungkin Bapak Ibu bisa langsung lihat gambarnya. Mereka lagi senang-senangnya eksplorasi tubuh gitu ya. Mereka menunjukkan bagian-bagian tubuhnya sendiri ya. Nggak pakai malu. Mereka juga masih suka telanjang begitu. Masih suka memegang tubuh ibunya dan payudara ibunya. Ya wajar karena mereka baru lepas dari masa bayi gitu kan. Mereka suka telanjang, mereka juga suka melihat orang telanjang, ya. Dan kadang-kadang mereka juga tanya tentang urusan yang berurusan dengan alat-alat tubuh gitu ya. Mata, telinga, hidung segala macam termasuk alat kelamin. Jadi itu memang fase mereka begitu. Termasuk juga pada saat mereka pipis atau pup ya, buang air kecil, buang air besar, itu sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk mereka tanyakan begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada putra-putri atau keponakan atau siapapun yang di usia ini kurang dari 4 tahun, sangat wajar kalau mereka masih menikmati memegang alat kelamin, memegang tubuh, sama seperti mereka memegang anggota tubuh yang lain. Karena mereka memang masih dalam fase belajar tentang anggota tubuh. Mata, telinga, pipi, segala macam. Nah, kenapa kok alat kelamin menjadi menarik dalam tanda petik? Satu, karena di tempat yang tersembunyi. Ya kan?
karena diberi celana kan, jadi tidak langsung terlihat. Sekalinya celana dibuka, ini menjadi sesuatu yang menarik. Satu itu. Terus yang kedua, ada sebagian orang tua yang berlebihan melarang anak kalau sudah bicara tentang alat kelamin. Nggak boleh. Jadi selalu dialihkan. Pengalihan ini justru membuat anak jadi penasaran, gitu kan? Atau bahkan ada yang justru dieksploitasi dari dalam arti dibuat guyonan, ya. Alat kelamin anak ini kemudian banyak dibahas, lucunya, mohon maaf ya, ini titiknya ya ampun, ya, karena lucu mungkin di mata orang tua, di mata orang dewasa, gitu. Ya. Kemudian saya lanjut ke usia 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6 tahun ini masih hampir sama dengan anak-anak yang lebih muda, tetapi mereka sudah mulai ada tambahan kekasan, ya. Sebagian sudah, ini masturbasi ini mungkin tidak harus diartikan masturbasi yang beneran seperti orang remaja atau dewasa, ya, tetapi masih dalam kapasitas menyentuh alat kelamin, begitu. Ya. Mereka juga suka melihat orang lain telanjang, kan menarik, gitu ya. Buat mereka ini apa sih yang membedakan tubuhku dengan tubuh orang lain, ya? Ini menjadi sesuatu yang menarik buat mereka. Kadang-kadang juga mereka pura-pura kayak kakak-kakak mereka yang lagi pacaran, gitu ya. Pura-pura cium, pura-pura pegang tangan, gitu ya. Dan ya seperti itu. Kadang-kadang juga ada yang main dokter-dokteran, gitu ya, memperlihatkan anggota tubuh mereka yang private pada temannya atau sebaliknya. Ini usia 4 sampai 6 tahun, ya. Kemudian ada juga, nah ini yang lebih lanjut, usia 7 sampai 12. Ini usia SD Bapak Ibu, ya. Iya, mulai sebagian juga ada yang suka memegang alat kelamin juga, ada yang mulai masturbasi, tetapi ini tidak, ya. Konon anak laki-laki lebih banyak, ya, tapi tentu saja juga tidak sebanyak ketika mereka usia remaja, gitu. Ya, sudah mulai, ya, pacaran cinta monyet kecil-kecilan, meskipun ya cuma lucu-lucuan begitu, ya, masih lucu-lucuan begitu. Kemudian ada juga, ya, mereka mulai tertarik melihat orang lain yang telanjang, apalagi orang dewasa, karena berbeda dengan yang dia punya, begitu ya. Dan seterusnya, termasuk mulai tertarik pada konten di media yang ada kaitannya dengan seks. Sebagian dari mereka sudah mulai masuk prapuber, kan, sudah mulai punya pikiran yang lebih ingin tahu tentang seks, begitu. Dan sudah mulai ingin sesuatu yang private, sudah malu ketika ke kamar mandi, gitu ya. Sudah tidak ingin terlihat telanjang lagi, sudah kepingin punya kamar sendiri, seperti itu. Dan mulai tertarik pada teman-teman mainnya. Sudah mulai naksir juga sebagian. Ya, anak-anak kita usia SD kelas 4, 5, 6 sudah mulai tertarik pada lawan jenis, ya, meskipun mungkin baru cinta monyet, gitu. Nah, kemudian begitu mereka mengalami mimpi basah dan menstruasi, anak-anak mulai ada perubahan biologis, ya. Anak-anak perempuan punya sederet perkembangan perubahan biologis, begitu juga anak laki-laki. Ini bagian ini saya percepat ya Bapak Ibu, ya. Nanti bisa kita, kalau perlu kita bahas lagi, ya. Dan yang jelas ketika remaja mereka mulai, ya, ketertarikan pada lawan jenis makin kuat, pada seksualitas makin kuat juga, dan mulai otonomi keinginan untuk mandiri makin kuat. Jadi sudah mulai nih berantem dengan orang tuanya, gitu ya. Sudah mulai pacaran juga, gitu. Oke. Nah, sekarang saya masuk pada bagian bagaimana cara kita mendampingi anak. Nah, ini mungkin bagian yang paling kita tunggu-tunggu, gitu ya. Bapak Ibu, saat kita mendampingi anak atau berkomunikasi tentang seks dengan anak-anak, sebenarnya ini loh yang diperlukan. Seks, kita harus yakin bahwa seks itu positif, bukan hal yang tabu. Dan untuk itu memang kita pertama kali yang harus kita tenangkan adalah diri sendiri. Mesti rileks,
ya. Karena kalau kita sendiri masih beranggapan bahwa seks itu tabu, porno, kita nggak bakal bisa nyaman komunikasi dengan anak kok. Ya. Jadi kita harus rileks, lalu kemudian membuka diri secara nyaman. Kapan? Ya, tadi Pak Jo menyampaikan, kapan kita mulai ngobrol tentang seks? Sedini mungkin, begitu. Nah, jadi ini 3 hal yang penting itu adalah pertama rileks, kedua rileks, ketiga juga rileks. Ini saya tekankan kenapa? Karena kuncinya di kita, bukan di anak-anak. Ya, anak-anak itu nanti tergantung pintu hati kita untuk membukanya. Kalau pintu kita nggak dibuka, ya anak-anak akan tetap di tempat, gitu. Tapi kalau kita membuka bagian dari diri kita nyaman, kita rileks, kita merasa bahwa oke, seks itu netral, seks itu mulia, seks itu sesuatu yang positif dalam arti, yuk kita bicara, yuk. Oke, maka setengah dari masalah sudah selesai. Begitu. Nah, sekarang bagaimana teknik berbicara, gitu ya? Teknik berbicara tentang seks dengan anak-anak. Bapak Ibu, ada beberapa poin besar. Lepaskan sikap rileks, karena itu yang pokok paling penting. Gitu ya. Rileksnya orang tua adalah kunci. Kemudian, nah ini dia. Berbicara dengan anak-anak tentang seks itu artinya kita tidak boleh memarahi anak. Ya. Kalau kita marah, kalau kita tegang, ya anak menjadi tidak mau terbuka dan kita yang rugi. Kita tidak boleh berbohong, meskipun itu sesuatu yang kita canggung untuk menjelaskan, tapi kita nggak boleh bohong. Kalau kita nggak siap untuk menjelaskan, ya kita bilang, oke, mama belum tahu, mungkin mama akan tanya teman mama yang tahu dulu, yang tahu tentang ini. Gitu ya. Tapi jangan bohong. Ya, bohong misalnya begini, mah atau pah, adik itu gimana sih kok bisa punya adik gitu ya? Kenapa sih tante itu hamil lalu ada adiknya? Gimana? Atau adik itu dapat dari mana sih? Gitu ya. Terus kita karena kebingungan kita bilang bahwa oke, tante itu apa ya? Pokoknya tante tuh tahu-tahu badannya gede, perutnya ada adiknya. Terus adiknya keluarnya gimana dong? Oh, adik itu nanti akan dibawa tante ke rumah sakit, lalu nanti ada burung bangau yang membawa adik bayi di depan rumah kita. Jadilah itu adik kita. Nah, itu bohong, gitu ya. Itu tidak disarankan. Kita nggak boleh bohong. Dan tidak boleh menghindar. Kadang-kadang orang tua karena bingung, karena nggak bisa jawab, lalu kemudian, Mama, nanya nih, Mama kondom itu apa sih? Gitu ya. Lalu kita mengalihkan, gitu ya. Itu, adik, itu main dulu sama, itu mainannya mobil-mobilannya diambil. Kita mengalihkan. Ya. Kesempatannya hilang. Kemudian yang teknik penting juga adalah penjelasan substansi. Jadi isi dari yang akan dibicarakan itu kita pastikan dulu. Kenapa sih misalnya anak bertanya sesuatu, kok bisa dia bertanya bagaimana sih gitu ya? Duduk perkaranya gimana kok dia bisa mengenal kata itu misalnya? Dia dengar dari mana, dia tahu dari mana? Kemudian kita jelaskan, nah ini prinsipnya ya, kita jelaskan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pertanyaan yang sama tentang adik, bagaimana bisa lahir, ya, atau bagaimana adik bisa ada di perut mama, itu mungkin akan berbeda jawabannya kalau pertanyaan itu disampaikan oleh anak usia 3 tahun dengan anak kelas 5 SD. Beda jawabannya, meskipun pertanyaannya sama. Nah, kemudian bagaimana cara menjelaskan kita? Pertama, harus kita masukkan unsur logis dari ilmu sains ya, ilmu pengetahuan. Ya. Plus mungkin kaitannya dengan kesehatan ya, di situ. Tentu saja lagi-lagi disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Kemudian kita lihat reaksi anak kita gimana, paham nggak? Atau kadang-kadang anak ya oke deh gitu ya, cuma sekedar iya, ya oke nggak apa-apa. Mungkin pemahamannya baru segitu. Dan nah ini yang penting, jangan lupa bungkus dengan pesan moral.
adik itu ada di perut mama karena mama dan papa menikah, kemudian mama dan papa tidur satu kamar, lalu atas kuasa Tuhan mungkin ya, benihnya mama dengan papa disatukan, kemudian ada adik di perut mama. Ini mungkin untuk anak-anak balita gitu ya. Ya, itu. Jadi ada pesan moralnya, karena ada kuasa Tuhan, papa dan mama, ada rasa sayang dari kami berdua, seperti itu. Contohnya. Tapi mungkin untuk anak yang sudah jauh lebih besar ya, mau tidak mau, apalagi mungkin yang mereka sudah mendapatkan pelajaran reproduksi manusia, ya nggak bisa kita hanya bicara tentang itu. Mungkin kita memang harus bicara tentang apa itu ovum dan sperma, gitu ya. Ya, dan jangan lupa mendorong anak untuk bertanya lagi pada kita atau pada orang dewasa lain yang bisa dia percaya di lain hari. Jangan biarkan dia tanya pada orang lain yang tidak bertanggung jawab. Terus caranya gimana? Ya kita yang harus membuka diri, gitu ya. Kalau kita baru ditanya sedikit aja udah wajahnya udah tegang begini, anak udah takut, ya mungkin dia akan tanya pada orang lain yang kita nggak tahu siapa orang lain itu. Ya kalau gurunya yang baik, kalau orang lain yang nggak bertanggung jawab, kita yang rugi. Gitu ya. Nah, apa saja yang bisa diobrolkan Bapak Ibu? Ini banyak. Itu yang saya bisa menuliskan 9. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Ya. Pertumbuhan fisik, tentang alat kelamin segala macam, pelatihan tentang pelecehan seksual, privacy, etika segala macam. Ya. Dan sesuai dengan apa yang sedang menarik perhatian anak. Begitu. Ya. Oke, mulai sedini mungkin. Berbicara tentang seks pada anak itu sejak anak mulai bisa diajak bicara. Begitu. Sejak dia mulai belajar toilet training, gitu ya, mulai belajar pipis sendiri, pup sendiri, gitu. Dan itu adalah, menurut saya adalah saat-saat yang paling penting hubungan dan ada hubungannya dengan seks. Pipis dan pup itu anak-anak kecil itu peristiwa biologis biasa kan, tetapi itu bisa menjadi momen yang membuat kita dekat dengan anak dengan membahasnya. Ya, itu golden moment. Gitu. Mungkin juga pada saat tertentu anak kecil bertanya, loh, kok adik atau mungkin ada keponakan dari luar kota yang datang, adik kok pipisnya kok beda sama aku? Karena mungkin beda jenis kelamin ya. Kok pipisnya gitu? Nah, itu kesempatan kita untuk menjelaskan, itu golden moment gitu ya. Jangan menghindar. Karena golden moment belum tentu datang 2 kali. Gitu ya. Ini tadi sudah ya, tidak menegur, tidak menghindar, tidak berbohong. Saya percepat ya, golden time ya. Kalau kita bisa merangkul anak ya, dia tanya apa atau mungkin kita yang mendahului bertanya, ini akan jauh lebih menarik. Jadi bukan kita, kadang-kadang ketika anak bertanya sesuatu tentang seks, mama, aku baca tadi ada kata penis. Apa sih penis? Kita udah takut duluan ya. Hayo, kamu tahu dari mana? Nah, nih, orang tua kalau sudah begitu anak jadi ngeper kan. Jadi nggak berani tanya lagi begitu ya. Padahal mungkin ya benar-benar tanya karena nggak paham dan harus dijelaskan agar dia tidak salah. Oke, kemudian juga kita mendengarkan apa yang dikatakan anak dengan tenang. Kalau anak-anak butuh sesuatu dari kita, gitu ya. Nah, kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu, beberapa kasus tentang pelecehan seksual pada anak itu sering tidak diketahui orang tuanya sampai agak terlambat. Ya, anak ingin menyampaikan sesuatu tapi tidak tahu caranya, atau orang tua tidak peka, ya, atau anak punya masalah dengan temannya, dengan pacarnya. Ini kalau sudah yang remaja gitu ya. Tapi karena kita tidak cukup merangkul tadi, anak menjadi bersembunyi dari kita. Nah, listening is the secret to discover great stories. Mendengarkan anak dalam hal ini adalah rahasia yang paling besar, adalah rahasia untuk kita tahu lebih banyak tentang rahasia-rahasia dia. Tapi kalau kita sudah belum menutup diri, kita belum sudah mengangkat alis kita, anak mungkin tidak akan menceritakan rahasianya pada kita. Gitu.
Oke. Ya, nah, percepat ya. Nah, ini juga nanti mungkin bisa dilanjutkan. Ya. Saya rasa itu untuk poin-poin materinya. Ya, mungkin ini bagian yang bisa saya pin dulu sementara di sini. Ini satu cara juga saya ambil dari ini banyak beredar di internet, Bapak Ibu. Ini punya KPAI dan komunitas cinta keluarga Childcare. Ini tentang bagaimana kita harus mengedukasi anak-anak kecil begitu ya, SD ke bawah, tentang bahwa diri mereka berharga loh, bahwa mereka tidak boleh sembarang orang menyentuh tubuh mereka, gitu ya. Ini mulut, dada, kemaluan, ini saya ajarkan pada anak-anak TK juga. Ya. Ada lagunya lagi, gitu ya. Belakang pantat, ya. Jangan biarkan sembarang orang, gitu. Yang boleh siapa? Ya pasti boleh lah ibunya mama saat memandikan, atau mungkin nenek kalau dimandikan nenek, gitu ya. Oke, kemudian juga dokter kalau memeriksa, ya. Itu pun dengan catatan dokter memeriksa didampingi orang tua. Takutnya kalau ada orang yang ngaku-ngaku dokter misalnya ada pedofil yang mengaku dokter, nah ini bisa juga didampingi orang tua. Dan juga kalau misalnya anak-anak tidak bersama kita, lalu dia merasa ada orang yang menyentuh bagian pribadinya dan dia merasa tidak nyaman, ya, dia harus diberanikan untuk mengatakan tidak. Dan kalau perlu lari. Oke. Detailnya nanti bisa Bapak Ibu cermati, Bapak Ibu bisa googling. Gitu. Mungkin sementara itu Pak Jo, pancingan saya yang sudah molor ini ya, tapi oke. Silakan. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lita untuk sharingnya. Saya sengaja membiarkan supaya kita memahami apa yang mau disampaikan supaya jangan sampai nanti kita salah memahami juga. Dan tadi yang sudah disampaikan relax dan terluka itu juga menjadi hal yang penting. Saya lagi ingat guyonan tentang ML. Iya, suatu ketika seorang anak datang dan bertanya kepada orang tuanya, Bu, apa sih ML? Ibunya bingung mau jelasin. Oh, dari mana kamu tahu? Lah iya, tapi saya mau tahu apa itu ML. Ibunya bingung mau jelasin. Akhirnya bisa tapi jelasin dulu, dari mana kamu tahu? Ya itu ada di botol air mineral ada tulisan 250 ml. Ibunya udah pikirannya ke macam-macam, udah khawatir pertanyaannya cuma tentang ukuran air botol air mineral. Itulah kenapa poin ketiga itu mesti dipastikan dulu duduk perkaranya, Pak. Iya. Ternyata hanya sederhana ya. Iya. Oke, mari silakan Bapak Ibu yang mau bertanya silakan mengajukan pertanyaannya. Saya akan melihat siapa yang mau bertanya, silakan. Atau juga menulis di chat, mari silakan. Oh ya, ini ada pertanyaan Bu Lita. Sudah ada pertanyaan. Iya. Apakah artinya perempuan mendapat pendidikan seksual dari ibu? Oh, oke. Iya. Dan sebaliknya laki-laki dari ayahnya. Ya. Betul, ya. Ya, terima kasih Ibu Uli ya, berarti ya. Ibu. Baik. Bu Uli, iya. Memang idealnya anak perempuan mendapatkan pendidikan seksualitas dari ibu dan anak laki-laki dari ayah, terutama ketika mereka berbicara tentang pubertas. Ya, pubertas. Tetapi begini, seksualitas itu kan sebuah proses panjang. Ya, sebuah proses panjang yang tidak berhenti, bahkan sebenarnya sampai dengan kita mati itu ya, pun juga ya sampai berproses di lansia. Nah, kenapa saya katakan memang idealnya anak perempuan dengan ibu dan anak laki-laki dengan ayah, terutama di masa pubertas, karena ada banyak hal terkait dengan pengalaman seksual, pengalaman perkembangan seksualitas yang hanya dipahami oleh yang
yang punya jenis kelamin, yang punya alat kelamin tersebut, gitu ya. Artinya apa? Ketika misalnya anak perempuan yang baru mau menstruasi, gitu ya, lalu dia bertanya pada ayahnya atau ayahnya menjelaskan tentang menstruasi. Di dalam menstruasi itu bukan hanya sekedar proses biologis yang bisa dibaca di buku-buku gitu ya, bukan hanya sekedar sel telur lalu kemudian akan luruh masuk ke dalam rahim, tidak hanya sekedar itu, tetapi juga akan muncul penjelasan tambahan seperti kalau misalnya mohon maaf ini kita nggak ada yang porno ya, kita sepakat kita bicara tanpa ada yang porno di sini. Mungkin akan muncul pertanyaan atau mungkin tambahan penjelasan tentang kalau menggunakan pembalut, terus gimana biar nggak gampang bocor, gitu. Lalu kapan harus ganti? Lalu merasa pembalutnya sudah hampir penuh itu nggak sampai bocor. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sangat khas ibu, karena bapak ya mungkin hanya sebagian kecil bapak yang tahu sampai detail gitu ya. Kalaupun tahu, tidak semua bapak bisa dengan nyaman menyampaikan, ya tidak semuanya. Saya bilang tidak semuanya. Nah, begitu juga dengan anak laki-laki. Pernah ada yang bertanya pada saya, Ibu, saya punya anak perempuan, punya anak laki-laki, saya bingung mau ngomong tentang mimpi basah, saya mulai dari mana? Karena nanti kalau saya ditanya saya nggak ngerti gitu ya. Ya juga sih ya. Tidak semua ibu paham detail tentang mimpi basah ya, karena tidak mengalaminya. Jadi memang sebaiknya sesuai jenis kelamin. Tetapi ya, bagaimana andai kata salah satu dari orang tua tidak ada di tempat begitu ya. Entah karena mungkin bekerja di luar kota, entah mungkin sudah meninggal, entah mungkin memang ayah atau ibunya begitu tertutup tentang seks, ya tidak masalah. Kalau nggak ada rotan kan akan pun jadi, gitu ya. Tetapi tentu saja memang butuh pihak yang akan menjelaskan, butuh tahu dulu. Begini, prinsipnya apapun yang akan kita jelaskan pada anak, kita harus tahu dulu, kita harus belajar dulu, kita harus baca dulu, jangan sampai salah. Itu sih. Mungkin kalaupun canggung, ada keluarga yang ibunya meninggal pada saat si anak masih belum remaja gitu, anak perempuan. Akhirnya kemudian inisiatif dari si ayah, karena ayah sendiri juga nggak ngerti nanti kalau saatnya menstruasi aku gimana jelasinnya, aku nggak mudeng, nggak ngerti gitu ya. Kemudian si anak jadi si ayah minta tolong tantenya untuk mengedukasi sebelum anak mulai benar menstruasi. Saya rasa juga ini pilihan yang menarik. Entah tante, entah mungkin kakak yang atau siapapun orang dewasa yang bisa menjadi tempat bergayut anak. Begitu menurut saya, Ibu Uli. Ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Bu Rima. Ya. Saya langsung baca ya. Iya. Sebentar. Di atas sepertinya ada yang ketinggalan, biar nanti urut. Iya. Ini dari sebentar. Tadi yang tentang usia anak batasan. Dari Bu Uli juga ya. Saya lanjutkan saja. Batasannya kapan? Sejak kapan? Tadi saya sampaikan sejak sedini mungkin, Bu. Tapi sedini mungkin itu sesuai dengan tahapnya. Jadi kalau anak usia 2-3 tahun, dia sudah mulai belajar tentang pipis, tentang pup, ya. Dia sudah mulai belajar. Saya sarankan Bapak Ibu, kita tidak perlu menghindar untuk menyebut nama alat kelamin. Begini, ya. Jadi ada cukup banyak orang dewasa, ya, sekarang sih sudah berkurang ya, yang menghindari untuk menyebut nama alat kelamin, dan di saat anak sudah berinteraksi dengan orang lain itu menimbulkan miss. ini contoh saja misalnya, ini agak dagelan sih ya, anekdot aja. Misalnya ada seorang anak yang anak TK, karena di sekolah dia biasa orang tuanya tidak biasa menyebut nama alat kelamin, ya, dan juga tidak biasa menyebut aktivitas-aktivitas yang terkait dengan alat kelamin. Akhirnya menyebut alat kelaminnya perempuan, laki-laki, alat kelaminnya itu saya lupa apa, tapi pipis, aktivitas pipis itu disebut sebagai menyanyi, gitu ya, penghalusan maksudnya. Nah, terus waktu sekolah di taman kanak-kanak, si kecil ini bilang pada bu gurunya, Ibu guru, aku pengen menyanyi. Oh ya, di sini di telinganya Bu Guru, begitu. ini tentu guyonan saja. Tapi intinya adalah anak pun kita harus ajari tentang nama alat kelamin, gitu ya.
beberapa ahli menyarankan kita memberikan sebutan yang sesuai dengan apa namanya, ilmu pengetahuan, ya. Penis untuk laki-laki dan vagina untuk anak perempuan, ya. Meskipun mungkin masih banyak yang canggung juga. Kalau saya pribadi laki-laki ya, saya mendukung kalau Bapak Ibu siap dengan menggunakan istilah penis dan vagina. Karena istilah itu akan dipahami oleh siapapun, termasuk guru besok. Guru pun nanti akan menjelaskan dengan kata penis dan vagina. Kalau sejak awal kita punya frame yang netral tentang seks, kita tidak akan merasa canggung bicara tentang penis, vagina. Ya. Kenapa penisnya, Dek? Kenapa vaginanya gatel? Ya. Gaya bahasa kita ini membuat anak juga merasa bahwa oh itu normal, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak siap atau belum siap, saya masih bisa sih menerima, andai kata misalnya istilah alat kelamin laki-laki misalnya disebut sebagai titit, gitu biasanya ya. Sepanjang itu lebih dipahami oleh banyak orang. Tapi yang jelas jangan sebut itunya, anunya, itu tuh apa, anu itu apa, nggak jelas, gitu ya. Oke, itu. Jadi sampai batasan apa informasi kita berikan sampai kapanpun, sampai remaja, bahkan sampai anak kita menikah pun, kalau dia masih ingin bicara tentang seks, kenapa tidak? Gitu ya. Tentu sekali lagi sesuai dengan tahapan usia dia. Kalau anak balita tentu atau 3 tahun mungkin masih bicara tentang perbedaan laki-laki perempuan. Oh, adik ini laki-laki, ya karena punya penis. Kakak perempuan karena punya vagina. Itu. Kakak karena laki-laki pipisnya begitu, berdiri. Ya. Adik perempuan, kalau adik ikut kakak pipisnya berdiri, nanti pipisnya jadi kemana-mana, kakinya basah semua, ya. Tidak ada yang salah. Gitu. Nah, begitu semakin meningkat, kita sesuaikan topiknya. Menjelang anak kita usia remaja, menjelang itu tidak harus bicara tentang menstruasi dan mimpi basah, jangan pada saat anak sudah kandung remaja, itu terlambat. Harusnya pra remaja, pada saat dia SD kelas 3, 4, 5 gitu ya, sekitar itu. Jauh sebelumnya, sehingga dia tidak kaget dan tidak shock. Ketika ada temannya yang mengalami, dia pun juga, oh temanku itu menstruasi kayak yang dibilangin mama. Kalau temannya masih kaget, mungkin dia yang akan bilang, nggak apa-apa, itu kata mamaku biasa kok. Ini anak yang hebat. Gitu. Begitu kurang lebih untuk jawaban bagi Ibu Uli. Saya lanjut ke bawah. Pak Jo, saya langsung ya Pak Jo. Sebentar, ini ada pertanyaan yang dikirim ke privat, jadi masuk ke saya. Iya. Oh, iya. Oke, silakan. Gimana? Sebelumnya. Jadi pertanyaannya begini Bu Lita, bagaimana cara dari Bu Rima, bagaimana cara mengatasi kalau sudah terjadi pada diri anak yang vaginanya sudah pernah disentuh oleh temannya dan dia merasa sangat tidak nyaman dengan peristiwa itu. Anaknya masih usia 4 tahun. Oh, oke. Ya. Iya. Oke, usia 4 tahun. Ya, menurut saya begini Ibu Rima. Ini anak usia 4 tahun sebenarnya dia belum terlalu paham tentang seksualitas ya, dan dia masih jauh dari pubertas. Menurut saya pertama kali yang harus dilakukan adalah kita mengetahui duduk masalahnya, proses peristiwanya seperti apa. Jangan sampai kita mengambil kesimpulan sebelum kita paham yang terjadi sesungguhnya. Ya, beberapa kali saya mendampingi klien di lapangan, anak-anak juga yang mengalami pelecehan seksual, itu sering yang terjadi beragam ya. Ada yang orang tua atau orang dewasa itu tidak sensitif, jadi tidak peka, tidak tahu. Dikira hanya cuman gitu aja, nggak apa-apa. Tapi sebaliknya ada yang over sensitif, bahkan jadi overreaktif. Jadi mungkin sebenarnya hanya sekedar disentuh, ya meskipun disentuh alat kelamin itu tidak tepat ya, tetapi tidak sampai ke penetrasi, tidak sampai ke eksploitasi yang terlalu tidak sampai menyakiti ya. Mungkin hanya baru dibuka celananya misalnya. Tetapi kemudian overreaksi dari pihak orang tua. Nah, ini kita harus tahu dulu duduk masalahnya. Saya sarankan orang yang bertanya pada anak, entah apakah itu orang tuanya, tapi kalau orang tuanya merasa bahwa aku tidak siap karena justru aku orang tuanya, aku jadi
emosional begitu ya. Oke, kalau memang orang tua tidak siap, sebaiknya orang lain yang mungkin dekat dengan anak tetapi bisa menjaga jarak emosional gitu ya. Karena teknik bertanya pada anak usia 4 tahun tentu saja harus sangat hati-hati. Kalau ini terjadi di tempat yang memungkinkan ada profesional ya, psikolog atau mungkin pekerja sosial yang biasa di lapangan menangani kasus-kasus pelecehan seksual pada anak, saya rasa tidak ada salahnya Ibu minta bantuan. Tetapi kalau Ibu sendiri bisa, Ibu Rima bisa bertanya langsung pada anak, ya, ini bisa dengan pertama memang kita harus netral ya, dan membuat pertanyaan yang tidak membuat anak takut, membuat anak menjadi nyaman. Kalau dalam psikologi biasanya kami memulai dengan bicara tentang binatang, ngobrol tentang binatang-binatang dulu gitu ya. Diajak ngobrol tentang binatang-binatang, tentang kemudian si binatang, kemudian bisa juga pakai boneka ya, boneka orang manusia juga bisa gitu ya. Kemudian semacam role play gitu ya, semacam role playing yang seolah-olah pada bagian tertentu itu kemudian disentuh, apakah ada reaksi pada si anak atau tidak, gitu. Begitu sih. Jadi pada intinya menurut saya harus harus tahu dulu peristiwa yang sesungguhnya untuk kemudian ibu bisa menindaklanjuti, gitu ya. Kalau memang itu hal yang memang belum sampai pada tindak yang serius, oke, ya, dan anak tidak sampai trauma, syukur. Ya, tapi kalau anak kemudian mengingat itu sebagai sesuatu yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan, berarti tindak lanjut berikutnya adalah ada pendampingan pada anak, termasuk penguatan tentang betapa besarnya risiko kalau hal itu terjadi lagi. Artinya kita harus memberikan penguatan khusus pada anak, pendampingan, bahkan mungkin juga psikoterapi ya khusus untuk anak, begitu. Dan kalau itu yang terjadi, saya sarankan ibu bekerja sama dengan ahli, ya, karena menurut saya akan lebih tertangani dengan tepat, begitu. Ya. Mudah-mudahan tidak sampai terlalu jauh ibu. Itu untuk Ibu Rima. Ya, ya, Pak Jo. Gitu Pak Jo. Ya, mari silakan sebelum pertanyaan yang ada di chat, ada Bu Olive yang mau bertanya, mari silakan Bu Olive. Oh, Bu Olive, oke. Terima kasih Pak Pendeta. Iya. Selamat malam Bu Lita. Selamat malam Bu Olive. Ya, saya mau tanya Bu. Jadi ini, saya sudah mulai memperkenalkan pendidikan seksual ke anak saya ini sejak dia TK. Dan sekarang ini dia sudah kelas 4 SD Bu Lita. Nah, pada saat awal-awal itu saya ngajarkan dia seperti yang tadi Bu Lita bilang, kalau alat kelamin laki-laki itu penis, kalau perempuan itu vagina. Walaupun kadang-kadang saya dan suami saya kalau bilang ke dia, ayo Ben, kok tititnya dibuka, kadang-kadang seperti itu. Tapi dia bisa ngerti Bu kalau ini laki-laki namanya penis, kalau perempuan itu vagina. Nah, tapi ini dari kami orang tua, kami punya pesan gitu Bu. Karena kan nggak setiap orang tua atau setiap teman-temannya dia di sekolah itu bisa menerima, mungkin pada saat mereka olahraga gitu Bu ya, biasanya kan mereka olahraga terus ganti baju bareng gitu Bu ya, laki sama laki, cowok sama cowok gitu Bu. Nah, saya sempat bilang sama dia, Ben, nggak boleh dibuat main ya, itu kata-kata penis, itu kata-kata vagina, saya bilang gitu sama dia. Terus dia tanya, kenapa Mah? Iya, itu bukan sesuatu yang untuk dibuat mainan atau dibuat guyon gitu loh Bu. Nah, karena pernah Bu gitu, pada saat pelajaran Mandarin, waktu itu saya ingat sekali pelajaran Mandarin, ada gurunya jelaskan, terus kebetulan jawabannya itu meme Bu, meme. Terus jadi anak saya menjawabnya itu terlalu menekankan gitu loh Bu Lita, jadi dia ngomongnya tuh memek gitu loh. Nah seperti itu. Terus langsung pada saat itu Lausenya kaget Bu, Lausenya kaget dan
terus guru kelas anak saya ini menceritakan sama saya, terus saya pada saat itu bilang, oh iya Bu, terima kasih informasinya, karena saya juga nggak mau langsung tiba-tiba, oh iya Bu, saya bela anak saya tanpa saya tahu, ya seperti itu Bu. Nah, terus waktu di rumah dia bilang sama saya, Mah, apa yang salah itu Mah? Dia bilang sama saya. Terus karena memang itu akhirnya saya kasih tahu itu kalau untuk saya ngomongnya sih mungkin salah Bu Lita ya. Saya ngomongnya mungkin kalau untuk orang yang mau bercandaan atau mau apa, samalah kayak Mamah ngomong penisnya Ben itu titit, tapi kalau ngomong vagina untuk perempuan itu memek, saya bilang gitu. Akhirnya dia ngerti Bu. Akhirnya dia ngerti, dan sejak saat itu kalau dia kadang-kadang ngomong vagina, penis ataupun yang gitu tuh dia bisik-bisik sama saya. Jadi kayak dia apa Bu ya, kayak mungkin nggak bebas juga, atau mungkin Mama bilang, oh ya Mama bilang tuh bukan mainan. Sebenarnya apa yang maksud saya tuh benar nggak Bu? Kami ini pada saat memberikan pelajaran seksual itu ke dia tuh ada pesan-pesan seperti itu. Maksudnya jangan terlalu open juga, karena nggak semua orang bisa terima yang Ben dapet. Karena kan ini ya itulah Bu, mungkin budaya kita masih berpikiran kalau seksual itu tabu gitu nah Bu. Terima kasih ya Bu Lita. Ya. Baik Bu Olive, saya rasa benar sekali Bu, bahwa memang kita tetap memberikan satu catatan pada anak bahwa kalau ngomong tentang penis, vagina, kondom, seksual, ini nggak bisa setiap orang dengar loh, gitu ya. Saya rasa benar. Baik, meskipun kita memang berusaha untuk membuka diri, tetapi masalahnya adalah di luar sana belum tentu sama. Nah, salah-salah memang kemudian orang lain mencap anak kita terlalu liberal, gitu ya. Padahal maksudnya bukan itu. Tapi saya sendiri merasa bahwa sebenarnya kalau seorang guru kemudian tiba-tiba menegur atau apa gitu ya, ini kan karena waktu itu Ben sebenarnya tidak tahu ya. Iya Bu, nggak tahu dia. Ya, artinya memang orang tua dan guru yang harus dulu itu adalah betapa banyaknya orang tua dan guru yang harus dibukakan matanya sehingga mereka tidak dengan serta-merta menganggap bahwa apa yang disampaikan anak itu adalah selalu ke arah seksual. Ini kan karena pikiran ibu guru yang kebetulan merasa, oh beliau tahu apa artinya gitu ya. Nah, jadi begitu Bu Olive, jadi benar Ibu memberikan pesan itu, meskipun juga jangan terlalu berlebihan sehingga nanti kalau menurut saya di dalam keluarga Ibu sendiri, Ben tetap bisa rileks menyampaikan, tidak masalah bicara tentang seks. Dan menurut saya begini kok, anak juga anak usia ya kelas 3, kelas 4, kelas 5 ini juga sudah mulai social skill-nya, social awareness-nya sudah bertumbuh. Jadi kesadaran mereka tentang dunia sosial sudah mulai tumbuh. Mereka lama-lama juga belajar bahwa oh ada kata-kata, atau ada obrolan yang bisa aku obrolkan dengan mamaku dengan enak. Tapi kalau ke temanku, ke guru, aku lebih harus hati-hati. Anak-anak sudah mengenal itu. Ya, secara kognitif dia sudah sampai pada tahap itu. Jadi tidak perlu khawatir. Untuk Ben juga bisa menjaga itu. Gitu. Begitu Bu Olive? Iya. Ya, terima kasih Bu Lita. Oke, iya, makasih. Ya, sama-sama. Mungkin di chat ada pertanyaan dari Bu Tirsa ya. Itu Bu Tirsa. Iya, ya. Bu Lita. Ya. Baik. Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit, bisa dipertegas lagi mungkin. Oke, baik. Soal mengajarkan seks kepada seksual kepada anak usia dini supaya bisa ditangkap dengan baik. Baik. Secara umum saya rasa sudah, tapi kemudian di sini ada misalnya pertanyaan. Oke. Kuncinya adalah pakai bahasa yang dipahami anak, begitu ya, Bu Tirsa. Pakai bahasa yang dipahami oleh anak, kemudian ketika misalnya pertanyaannya kenapa orang dewasa berciuman, selama ini kenapa tidak boleh telanjang tetapi harus menutup dengan handuk, bagaimana? Nah, ya nih pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, menurut saya ya
sekali lagi tergantung dari usia. Tapi biasanya pertanyaan ini kan ditanyakan anak yang masih kecil ya, mungkin SD ke bawah ya. SD maksud saya mungkin TK atau bahkan balita begitu ya. Kenapa harus telanjang? Kenapa harus bercium? Kenapa orang dewasa berciuman? Oke, kira-kira kalau pertanyaan itu disampaikan pada Bapak Ibu, kira-kira jawabannya seperti apa? Bisa beragam. Mungkin bisa begini ya, beberapa alternatif jawaban yang memungkinkan kalau anak yang bertanya itu masih balita. Ya, jangan lupa bahwa kita harus tahu duduk masalahnya, ya. Kemudian kita pakai bahasa anak dan jangan lupa pesan moral. Ya. Emang Adik lihat orang dewasa berciuman di mana? Itu dulu ya. Tahu duduk masalahnya karena bisa jadi yang dia lihat dengan yang kita pikirkan beda. Seperti kasus ML tadi ya Pak ya. Gitu. Ya. Gitu. Tanya dulu. Oke, emang kok Adik tanya kenapa? Ingat, kita nggak boleh membuat anak takut ya dengan apa-apa sih tanya kayak gitu. Nggak boleh Bapak Ibu ya. Kita tidak boleh menutup pintu. Ingat itu adalah golden moment. Ketika anak sudah bertanya seperti itu momen untuk kita bicara tentang seks. Ya. Oke, Adik kok tanya gitu? Emang tahu dari mana? Santai aja ngomongnya ya. Enggak, soalnya kemarin itu Om sama Tante ciuman. Oh ya? Oh ya, ya orang ciuman, iya seperti Mama sama Adik, kan juga Mama sering mencium Adik. Mama kan sayang sama Adik. Orang dewasa, Tante sama Om juga berciuman, karena Om sama Tante sayang. Nah, mungkin jawaban ini pada anak tertentu, pada usia tertentu sudah cukup memuaskan, ya sudah, gitu ya. Kalau ditanyakan pada anak yang usianya lebih gede lagi, usia SD kelas 3-4, gitu ya. Enggak, tapi ciumannya lain, mungkin begitu. Ya kan? Bisa sih kemudian mereka masih belum tahu. Enggak, tapi beda ciumannya. Oke, nah itu ciuman orang dewasa. Nah, kita mungkin bicara tentang orang dewasa nih. Usia kelas 3-4 kan sudah mulai masuk prapuber, ya. Kelas Tante dan Om itu saling mencintai, ya. Mereka kan sebentar lagi nikah. Nah, orang dewasa yang saling mencintai itu gaya ciumannya beda dengan kalau Mama sama Adik, gitu. Tapi sama-sama sayang, gitu. Oke, begitu. Jadi step by step-nya kita sesuaikan, gitu ya. Nah, yang jelas, kemudian contoh misalnya, kenapa mandi tidak boleh telanjang? Setelah mandi kenapa tidak boleh telanjang? Tapi harus ditutup dengan anduk. Ya, kita bicara tentang tadi dikaitkan dengan norma masyarakat juga ya. Ya, yang namanya kalau telanjang kan titiknya atau mungkin penisnya kelihatan. Ya kan? Nanti setiap orang jadi lihat kan malu. Nggak apa-apa, budaya tentang malu bahwa memang alat kelamin itu sesuatu yang harus ditutup. Ya, kan memang itu budaya kita gitu. Ya. Kemudian bagaimana Adik bisa keluar dari perut Mama? Ya, keluar dari perut Mama. Ini, ada orang tua yang memberi jawaban begini. Adik keluar dari perut Mama karena perut Mama dibelah, diambil. Ya, ada benernya ya, karena kaitannya dengan sesar. Ya, tapi kalau bicara tentang kelahiran yang normal kan bukan lewat perut, dari perut Mama. Bagi bagi balita, mereka masih bisa menerima jawaban seperti oke, Mama dan Mama ke dokter diantar Papa, lalu di sana Mama ditolong Pak Dokter, Adik dikeluarkan dari perut Mama. Begitu. Anak yang kritis atau anak yang lebih besar bertanya, "Loh, tapi caranya gimana?" Sebagian anak mungkin sudah cukup dengan jawaban itu. Nggak apa-apa gitu ya. Tapi anak yang kritis atau yang lebih dewasa, lebih tua akan bilang, "Enggak, tapi dari mana? Kan perut Mama nggak ada lubangnya." Oke, perut Mama dioperasi, dibelah lalu diambil adiknya. Itu kalau sesar loh ya. Tapi jawaban yang mestinya yang lebih lazim harusnya kita menjelaskan tentang persalinan normal. Ya, Adik lewat bawah perut Mama, lewat vagina Mama. Ada anak yang kemudian, oh iya, tapi mungkin ada juga yang melakukan, kok bisa? Kan vaginanya Mama
tempat pipis apa nggak campur sama pipis, gitu ya. Bagi anak yang sudah lebih kritis lagi akan tanya, oke, kita bisa jelaskan, ya, tempat pipis dengan tempat lahirnya adik itu beda. Tuhan yang kasih. Tapi kan kecil, mah. Ada yang begitu. Kita bisa jelaskan, mama atau para mama yang lain yang sedang melahirkan adik itu punya rahasia alam yang unik. Jadi nanti Tuhan akan bantu agar vagina mama, vagina tante atau siapapun yang melahirkan itu meskipun kecil tapi bisa melahirkan adik. Buktinya waktu adik lahir, mama juga bisa melahirkan adik dan sehat, dan itu sesuatu yang luar biasa. Nah, gitu. Jadi kita hubungkan juga dengan akhirnya kekuasaan Tuhan. Gitu. Jadi kalau anak bertanya dan dia belum puas, silakan dijawab. Ya. Sebatas yang kita mampu jawab. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu belum siap, ya saya paham ya, andai kata belum siap sampai ke sana, ini gaya ngeles orang dewasa, bolehlah dipakai gitu ya. Nah itu mama juga masih bingung ya, sampai di situ. Sebentar, mama lupa. Coba besok mama tanya dulu ke teman mama yang tahu. Sebenarnya sih kita lagi ngeles gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa besok juga dijelaskan. Setelah kita tanya ke teman yang paham, jangan jelaskan. Begitu. Ya. Iya. Begitu. Iya. Bu. Iya. Ya, selanjutnya Bu Uli mau mengajukan pertanyaan, Bu. Ada pertanyaan dari Bu Uli. Mari silahkan Bu Uli. Ya. Oh, Bu Uli. Selamat malam, Bu Lita. Ya, Bu Uli silakan. Saya beneran tertarik dengan materi malam ini, beneran deh. Terima kasih Pak Jo sudah saya men-sharekan ini di IG. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama soal pemisahan kamar ya Bu ya. Oh ya. Kamar tidur. Pada usia berapa sebenarnya itu kamar tidur anak laki-laki dengan anak perempuan itu harusnya dilakukan. Terus apalagi dengan yang masih tidur dengan orang tua, itu maksud saya pertanyaannya itu. Terus yang kedua mengenai ini, saya beberapa waktu yang lalu tuh ada ya usia 13-14 tahun anak teruna ya nanya ke saya soal enak dan anak. Enak dan anak itu saya benar-benar mati kutu saya ngejelasinnya. Enak dan anak, dan hubungannya dengan pada saat itu memang sex education gitu. Akhirnya saya lebih ke arah, apakah saya salah ya Bu ya, mohon maaf. Kalau anak itu urusannya dengan organ reproduksi yang menghasilkan anak. Kemudian kalau enak dalam artian itu adalah aktivitas seksual yang mengakibatkan enak itu. Nah itu agak-agak, gue ngejelasinnya ini benar apa salah. Jadi mohon pencerahannya untuk hal itu. Terus yang pertanyaan berikutnya juga, yaitu saya tertarik dengan tadi Ibu bilang teknik berbicara dengan anak itu yang pertama ada relax, dan relax. Judulnya mencari relax itu susah banget Bu, benar Bu. Gimana cara teknik kita biar supaya relax itu justru yang saya mau tanyain. Bukan teknik berbicara relax, tapi saya pengen tanya gimana caranya menimbulkan relax itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, makasih Bu Uli. Iya. Bu Uli, saya tanya dulu, putranya yang bertanya tadi tentang enak dan anak. Bukan putra. Kebetulan saya adalah diaken di sebuah gereja. Kemudian saya juga mantan guru teruna. Dan ini pertanyaan dari anak teruna yang sebelum saya jadi diaken ini, antara anak dan enak ini. Asli benar saya mati untuk ngejelasinnya. Usianya berapa Bu? Tadi ditanyain Bu Uli usia berapa? Range usia anak teruna itu kan 13 sampai 18 tahun. Kebetulan yang bertanya itu sekitar 13 4 ya SMP kelas 2 kali ya. Iya. Baik. Ya. Oke, terima kasih Bu Uli. Pertama tentang pemisahan kamar tidur, Bu. Iya, saya menyarankan jadi begini. Tiap anak itu akan bertumbuh, lalu juga akan punya secara alamiah akan punya dorongan seksual dengan lawan jenis. Ya, itu normal. Hukum alamnya begitu. Termasuk juga pada saat dia mulai memasuki masa puber, libido seksualnya juga akan hidup, gitu ya. Sehingga dia juga sensitif terhadap sentuhan-sentuhan yang sifatnya fisik. Termasuk stimulus visual ya, stimulus visual yang dia lihat pun terhadap hal yang di sekitar keluarganya, ya.
seperti kita orang dewasa ini kan kalau misalnya nggak usah orang dewasa deh, siapapun dari kita. Ketika pipi kita dielus-elus, ini kan ya nyaman kan, gitu ya. Ketika mungkin bau kita dielus-elus, ini kan ada rasa nyaman, ya. Nyaman yang normal, gitu. Nah, kalau saya bicara dari kacamata salah satu ahli psikologi namanya Freud, ya. Freud itu mengatakan, meskipun juga banyak kritik terhadap beliau, tapi bolehlah malam ini saya sedikit ambil dari beliau. Setiap orang, termasuk anak-anak, itu tidak bisa dipisahkan dari dorongan seksual, libido seksual, gitu ya. Dan bahkan itu meliputi seluruh hidupnya, begitu, seluruh dirinya. Nah, ini versi Freud ya, meskipun versi yang lain itu biasa. Nah, yang kita inginkan dalam hal ini adalah, oke, setiap anak itu tumbuh dengan libido yang sudah remaja, begitu. Dan orang tua wajib memberikan, memfasilitasi agar pertumbuhan seksualitasnya itu pada tempat yang tepat, dengan cara yang tepat, agar tidak kemudian melenceng, kan begitu ya. Nah, artinya kalau kita sadar bahwa ketika anak bertumbuh dewasa, dia mulai sensitif terhadap, tadi kalau saya ingatkan kembali bahwa anak-anak usia sekolah dasar kelas 3, 4, 5 itu mereka lagi senang-senangnya kalau lihat gambar orang telanjang, gitu ya. Lihat, nggak usah gambar, apalagi real life, gitu ya. Orang telanjang, film orang telanjang, mereka kurius nih, gitu ya. Lalu mereka juga sudah mulai tertarik cinta-cintaan, meskipun cinta monyet baru, apa istilahnya, dipacok-pacok kayak karo orang Jawa, dijodoh-jodohin, gitu ya. Jadi mereka sudah mulai punya ketertarikan pada seksualitas. Nah, sementara secara emosional, ya, pikiran mereka kan sebenarnya masih pikiran anak-anak yang belum bisa memisahkan baik dan buruk secara signifikan, gitu ya. Mereka belum bisa memisahkan, oh ini boleh, ini enggak, seperti layaknya kita orang dewasa. Mereka masih setengah anak-anak sebenarnya. Nah, maka akan baik kalau kita juga menjaga mereka dalam proses ini, sehingga mereka pun juga tidak terpancing libidonya. Mereka bisa mereka juga belajar mandiri lebih awal, gitu ya, sehingga untuk memisahkan kamar tidur, kalau pertama pisah tidur dari orang tua itu menurut saya lebih awal lebih baik. Kalau TK bisa pisah tidur, kenapa tidak? Kalau udah nggak ngobrol lalu bisa pisah dari orang tua, kenapa tidak? Tapi kalau pemisahan kamar tidur anak laki-laki dan perempuan, menurut saya sebelum pubertas silakan dipisah. Bu, ternyata kamarnya terbatas, gimana? Oke, setidaknya pisah ranjang, gitu ya. Jadi 2 bed, gitu ya. Syukur lagi kalau memang terpisah benar-benar. Kalau mereka remaja, saya lebih menyarankan kalau laki-laki dan perempuan sebaiknya kamarnya yang berbeda. Bukan semata tentang seks, gitu ya. Bukan semata-mata tentang seks. Contohnya misalnya, mungkin si adik lihat kakaknya pas lagi tidur tersingkap celana dalamnya kelihatan, kan juga nggak nyaman juga kan, gitu ya. Dia kan sedang bertumbuh gitu loh. Saya rasa juga akan baik kalau udahlah nggak pisah kamar sekalian. Tapi sekali lagi bukan hanya tentang seks, melainkan juga tentang melatih kemandirian, privacy juga. Privacy ini penting, ya. Mungkin bagian ini lupa saya singgung tadi. Orang dewasa juga mesti mengedukasi anak-anak bahwa mereka berhak punya privacy. Anak-anak sendiri sebenarnya kebutuhan privasinya sudah muncul ketika mereka sudah mulai prapuber, ya. Mereka sudah itulah kalau di kamar mandi mereka berlama-lama mungkin, atau keluar juga sudah mulai pakai handuk atau pakai celana, gitu ya, sehingga tidak telanjang. Itu bagian juga dari privacy. Privacy itu perlu kita sampaikan ke anak, sampaikan bahwa dia berhak punya, dan awalnya bukan dari kita. Orang dewasa sampaikan ke anak-anak, orang tua menyampaikan ke anak-anak bahwa mama dan papa ini, ya, kamar mama dan papa hanya boleh kamu masuk. Kalau kamar mama dan papa tertutup, kamu tidak boleh masuk.
kamu hanya boleh masuk kalau ketuk dulu pintu. Tok, tok, tok. Dengarkan dulu jawaban mama atau papa. Kamu boleh masuk atau tidak. Kalau belum ada jawaban, berarti kamu tidak boleh masuk. Tapi kalau mama bilang, oke, silahkan masuk, baru kamu masuk. Ini. Meskipun itu anak belum ngerti ya. Anak yang masih kecil pun ya, mungkin di kelas 1 TK pun juga harus kita ajarkan tentang privacy. Ya. Ngapain sih kok lama? Yang nggak ngapa-ngapain, yang kita nggak harus jelaskan juga kan. Tapi bahwa setiap orang, kamu juga kalau pas lagi butuh sendiri juga silakan. Gitu. Nah, ini kaitannya juga dengan kamar ya, karena anak laki-laki dan anak perempuan kita juga sama-sama butuh privacy. Gitu. Meskipun mereka saudara. Oke, itu lalu yang kedua tentang anak dan anak ibu, boleh. Jawaban ibu saya rasa sudah tepat, begitu ya. Saya bisa membayangkan bagaimana ibu bingung. Iya, tapi memang yang apa namanya? Saya rasa ini benar juga ya, karena kalau bicara anak itu kan urusan biologis sebenarnya, masalah reproduksi dalam arti biologis, gitu ya. Tapi kalau enak itu memang akhirnya dikaitkan dengan ya aktivitas dan dikaitkan dengan perasaan emosional. Tapi menurut saya sebelum saya tidak tahu, mudah-mudahan memang itu sudah pas ya. Andai kata misalnya ada pertanyaan lain yang serupa atau ditanyakan oleh anak yang lain, ada baiknya ibu, yang penting begini, di awal kita harus tanya duduk masalahnya, duduk perkaranya dulu gitu ya. Kenapa kok dia bertanya begitu? Untuk kita paham konteks. Jangan sampai kita menjelaskan terlalu sedikit atau kita menjelaskan terlalu banyak yang mungkin bukan kebutuhan dia. Gitu. Itu sih, Bu. Jadi kalau misalnya memang konteksnya sudah tepat, ya jawab saja sesuai dengan yang dia pikirkan. Kalau misalnya dia tetap nggak paham, begitu ya, dia mungkin paham secara kognitif ya di kepalanya, oh iya, tapi apa sih sebenarnya? Enak itu yang gimana, mungkin dia nggak nyampe kan. Ibu nggak perlu khawatir juga kok, kita bisa memberikan tambahan kalimat seperti ini misalnya. Oke, mungkin pada jawaban ibu yang terakhir kamu nggak terlalu paham, nggak apa-apa, itu biasa karena mungkin kamu memang belum pada usia yang paham sungguh-sungguh tentang hal tersebut. Nanti seiring dengan kamu bertumbuh dewasa, kamu akan juga paham kok, nggak apa-apa, jangan khawatir. Gitu. Jadi kita menyampaikan itu juga bahwa nggak semua hal dia harus paham sungguh-sungguh saat ini. Lalu yang ketiga tentang, sebentar ini saya agak tercoret, ini tadi apa ya yang ketiga? Relax, Bu. Oh, relax ya. Relax. Ini pulpennya pas. Bagaimana membuat sikap relax itu? Iya. Oke. Bagaimana membuat sikap relax? Ibu, iya, relax itu tidak bisa kita dapat tiba-tiba. Relax itu pertama kali memang harus bermula dari pengolahan diri kita sendiri dulu, ya, pengolahan diri sendiri, bahwa sejauh mana sih kita memandang seks, ya. Kita tanya hati kita tanya diri kita, apakah selama ini kita juga masih sangat menutup diri terhadap seks, gitu ya, atau tidak, atau sudah bertumbuh, berproses. Ya, itu. Jadi dimulai dari pengolahan diri dulu. Nggak bisa tiba-tiba di depan anak kita tanya langsung kita relax, nggak bisa. Gitu. Iya, Bu, betul. Ya. Nah, dari pengolahan diri kita mungkin akan melihat, oh ternyata aku tumbuh dari keluarga yang seperti ini loh, yang ayah ibuku bukan orang yang biasa bicara tentang seks, kami tertutup. Ya, tidak ada yang salah, nggak apa-apa. Ya. Kita terima kondisi kita begitu kok, ya. Tapi bukan berarti tidak bisa berubah, begitu. Nah, ini kalau boleh saya sedikit ceritakan ya Bu ya. Saya di mahasiswa, saya kebetulan mengajar beberapa mata kuliah yang terkait dengan seksualitas manusia di kampus saya di Universitas Suryo Pranoto. Jangankan ibu gitu ya, yang memang sudah tugasnya mendampingi dan mau tidak mau bicara tentang seks. Mahasiswa saja yang notabene anak milenial, gitu ya, satu semester itu belum tentu semuanya mampu kemudian dengan nyaman bicara tentang seks di akhir kuliah, enggak.
Tetap ada sebagian yang susah untuk ujian, ketika ujian lisan pun ngomong penis aja susah minta ampun, gitu ya. Nah, tetapi begini, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Pertama, setelah pengolahan diri tadi, mengeksplor diri sendiri, Ibu coba biasakan untuk sedikit-sedikit berbicara tentang seks yang ada kaitan dengan seks kepada orang lain, mungkin sesama orang dewasa, jadi tidak langsung pada anak-anak gitu ya, sesama kawan dekat barangkali ya, atau kawan yang biasa mendampingi anak-anak juga, berbicara tentang seks dalam konteks yang ya tentu saja keilmuan gitu ya, bicara tentang penis, vagina, atau ya hubungan seksual. Ya sejauh jadi ibu dan kawan kolega ibu itu bisa mengukur sampai seberapa dalam berbincang tentang seks itu nyaman. Nah, pembiasaan menggunakan kata-kata yang ada kaitannya dengan seksualitas itu juga akan membuat kita menjadi lebih nyaman, tidak perlu deg-degan lagi kalau sudah mendapat pertanyaan tentang seks, begitu. Apa namanya? Kalau mahasiswa saya ada yang bahkan di ujian itu dia ketika saya sajikan pertanyaan, oke, ada 2 remaja nih, sampai yang perempuan hamil, lalu mereka bingung ketika harus melaporkan pada orang tua masing-masing. Menurut kamu gimana? Itu pertanyaan saya. Lalu si mahasiswa saya ini intinya dia ingin menyampaikan bahwa ya mereka kan karena pacarannya sudah jadi kata-kata tuh diulang-ulang terus gitu ya. Mereka kan pacarannya sudah jauh gitu ya. Nah itu saya godain, jauh gimana, sampai mana, Simpang 5 atau sampai ke Solo gitu. Ya itu Bu, jauh gitu ya. Ya sebenarnya di bawah sadar yang bersangkutan atau siapapun kita itu mencoba mengamankan ego kita dengan cara menghindar dari kata-kata yang membuat kita tidak aman tadi. Kenapa harus ada kata-kata mereka pacarannya mereka pacarannya jauh. Tapi kalau kita mau bicara lebih jelas ya harapannya sih orang lain paham gitu ya. Tetapi ini tidak menguntungkan diri kita sendiri saat kita harus bicara tentang seks secara apa adanya dengan anak-anak yang mungkin bisa mensalah tafsirkan gitu. Nah, di situ kita bisa kok berbincang dengan teman kolega, berbincang. Oke, banyak remaja kita yang sudah pacarnya sudah terlalu jauh, jadi sudah sampai melakukan hubungan seksual, nggak ada yang tabu dengan kata-kata hubungan seksual kok, dan justru lebih jelas gitu ya. Nah, kalau sudah melakukan hubungan seksual ya bagaimana lagi, akhirnya hamil. Nah, pembiasaan kata-kata ini Bu, dengan kolega atau dengan orang dewasa lain atau dengan teman dekat ibu, teman-teman atau keluarga ibu, itu harus dimulai dari situ. Nah, nanti pelan-pelan kita juga akan lebih nyaman pada saat harus mendampingi anak-anak dan saat mereka bicara tentang seks. Begitu. Iya, ya. Bu Lita. Dan Iya, ini akan menjadi pertanyaan terakhir di karena kita mengingat keterbatasan waktu. Ini ada mengingat anak sekarang kan pubertasnya sudah semakin lebih awal dan kadang-kadang ketertarikan seksualnya juga besar, pengaruh media sosial juga luar biasa. Nah, bagaimana menolong anak yang mulai tertarik dengan video-video yang katakanlah video-video seksual yang berbau seksual, hubungan seks yang mungkin dia terima dari temannya atau dia ketemu di ketika searching di internet. Nah, bagaimana menolong anak-anak remaja mengatasi hal ini? Pertanyaannya begitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Jo. Terkait dengan ini kan kaitannya dengan gelombang IT ya. Kita tidak bisa menghindarkan diri dari teknologi informasi yang begitu cepatnya, internet yang begitu cepatnya. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Sekali lagi kita lihat kematangan usia anak, ya, untuk menahan gelombang ini. Sebenarnya kalau bicara tentang seks di internet itu ya kita nyaris nggak bisa apa-apa sih, ya. Karena generasi kita, apalagi dengan generasi anak-anak, canggihan mereka loh, gitu ya. Anak-anak kalau sudah di depan laptop, di depan komputer, mereka canggih sekali. Kita kalah. Nah, begini Bapak Ibu,
kita sesuaikan lagi-lagi dengan usia anak. Kalau anak-anak itu masih di usia dini, ya, TK atau SD ke bawah, saran saya yang paling baik adalah ya berikan gadget sesuai kebutuhan. Begitu, agar mereka tidak bisa melihat segala sesuatu yang mungkin belum pada usianya. Kesalahan banyak orang tua adalah gadget itu sudah menjadi sungguh-sungguh makanan sehari-hari anak-anak, ya. Apalagi jujur saja untuk yang terakhir kaitannya dengan situasi pandemi ini, saya sendiri juga tidak tahu bagaimana harus mengerem kelekatan anak dengan gadget, karena ya mereka sendiri sekolahnya pakai gadget gitu ya. Ya, tapi setidaknya oke lah, di luar urusan sekolah, oke, mama dan papa ikut ngontrol, harapannya begitu. Dan itu sebaiknya dimulai saat anak masih kecil. Saya melihat banyak orang dewasa, orang tua yang memberikan gadget itu sebagai alat agar anak nggak rewel. Jadi kalau nggak mau maem, di-setelke film dari gadget. Ya, kalau anak rewel, mamahnya mungkin sedang sibuk, papanya sibuk, dikasih tab, ya, dikasih tablet biar dia nge-game sendiri, begitu. Jadi akhirnya tablet, HP, laptop atau apapun gadget itu adalah dewa penyelamat bagi orang dewasa, gitu ya. Nah ini sih yang menurut saya, aduh, ya oke deh, tapi jangan gitu juga, gitu ya. Karena ketika anak balita sudah kecandu, sudah pegang, sudah nggak bisa lepas, kita agak repot nanti ketika dia lebih gede. Nah, bagi anak-anak yang usia SD, ya, karena mereka harus sekolah dengan menggunakan media gadget, ya, oke, kita bisa kok memainkan peran, oke, pada saat jam sekolah, ya. Setelah itu sudah, atau boleh sekali nge-game tapi ada waktu tertentu, jam-jam tertentu, gitu. Pada saat sore, ya, berapa lama? Nah, itu kita batasi, gitu ya. Tapi ya konsekuensinya adalah orang tua juga jangan terlalu banyak pegang HP. Kalau anak disuruh lepas gadgetnya, ya kita jangan pegang gadget terus, gitu ya. Nah, pada anak-anak SD akan baik kalau orang dewasa. Nah, ini biasanya kan anak sekarang, anak kota lagi, itu kan sudah diberikan gadget orang tuanya. Saran saya dari awal, kalau ibu dan bapak memberikan gadget, terutama bagi anak-anak yang masih usia SD ke bawah nih, selalu dengan pesan mama dan papa, karena ini yang berikan papa dan mama, dan adik kan masih di bawah tanggung jawabnya mama dan papa. Adik kan masih anak-anak, gitu ya. Jadi mama dan papa harus boleh lihat HP-mu, ya, kapanpun, gitu. Jadi ada perjanjian di awal, begitu. Itu akan baik. Nah, kalau sudah terlanjur ya nggak apa-apa, menyusul di tengah, gitu ya. Nah, cuman memang jujur bicara tentang gadget ini sebenarnya akan baik juga kalau orang dewasa. Ini anak-anak kecil kan juga sudah mulai punya ini ya, media sosial ya. Sebenarnya media sosial kan ada batasnya ya, usia-usia yang boleh ini. Tolong Bapak Ibu batasi media sosial, akun media sosial yang kepemilikannya di anak-anak kita, gitu ya, karena kita tidak bisa membendung. Kalau mereka memang punya untuk kebutuhan tertentu, misalnya IG gitu ya, karena mungkin anak kita ada yang suka fotografi lalu share lewat IG, oke, nggak apa-apa, tetapi sebaiknya kita juga ada di situ. Nah, ini pentingnya orang tua tidak gaptek gitu ya. Harapannya kita juga jadi follower dan di-follow oleh anak gitu, jangan kita sama sekali buta tentang itu ya. Sebenarnya pada kesempatan lain kalau ada waktu kita bisa bicara tentang ini, bagaimana teknik membuntuti anak, stalking aja gitu. Lalu untuk yang remaja ya tetap, kalau menurut saya kita tetap berteman dengan anak di media sosial gitu, tetapi sebaiknya tolong jangan terlalu ini juga, jangan terlalu lebay banyak menyapa, karena kita jadi silent reader aja gitu kalau untuk remaja terutama. Karena mereka nggak suka kalau kita terlalu kepoin, terlalu banyak komen di lapaknya mereka gitu. Dan membuat dia jadi diam-diam bikin akun baru yang nggak di-follow papa mamanya, begitu ya. Ya, dan ya memang untuk remaja mereka harus kita beri kewenangan untuk punya privacy lebih gitu ya. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita membatasi diri untuk tidak terlalu banyak campur tangan juga. Apa boleh buat,
Karena hukum alamnya memang demikian, Mas, remaja nggak suka dibuntuti terus-menerus. Kalaupun mau membuntuti harus dengan cara yang cerdas. Tapi sejalan dengan waktu saya percaya kok anak-anak kita sepanjang bapak ibunya membekali sudah dengan cukup, ya, dengan cukup baik. Pada saat dia bertumbuh, dia remaja, dia juga akan sadar siapa dirinya, dia juga akan menjaga dirinya, dia akan mensyukuri yang diberikan oleh Tuhan, dan mudah-mudahan anak kita juga akan selamat, gitu ya. Jadi ini pada saat tertentu kita pun juga akan harus memberikan kepercayaan pada mereka agar mereka bertumbuh dengan baik. Dan kalau kita terlalu banyak membuntuti itu juga kita nggak mendewasakan dia loh, Bapak Ibu, begitu. Itu menurut saya, Pak Jo, ya. Jadi sesuaikan lagi-lagi dengan usia. Oke, terima kasih Bu Lita untuk sharingnya malam ini yang luar biasa. Ibu Bapak, saya tidak akan menyimpulkan apa yang sudah disampaikan Bu Lita. Mungkin satu hal yang saya ingin garis bawahi aja adalah jangan pernah merasa menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan seksual itu sebagai tabu untuk anak-anak kita, gitu. Dan selalu berusaha untuk rileks, mengerti pertanyaan, latar belakang pertanyaan itu dengan baik, supaya kita tidak keliru menjelaskan dan juga disesuaikan dengan usia anak. Sekali lagi terima kasih Bu Lita untuk sharing, berbagi ilmu dengan kami semua pada malam ini. Terima kasih juga untuk Ibu Bapak yang sudah terlibat di dalam diskusi ini. Sekali lagi terima kasih semuanya. Tetap sehat dan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Pak Jo. Iya, terima kasih Bu Lita.